Bab 921 Giok Hijau. Gemetar dari tubuh aslinya membuat mata Wang Lin berbinar. Bintang dewa kuno di antara alisnya berkedip. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan getaran ini, dan bintang dewa kuno tidak lagi berkedip. Menatap Mongazer Serpent dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, Wang Lin sangat terkejut. Saat itu, aku meminjam Mongazer Serpent untuk membunuh keluarga Yao dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Saya pikir seseorang di Alheaven tahu sesuatu tentang Mongazer Serpent. Orang macam apa yang bisa menangkap ular Mongazer dan dikirim ke aliansi sebagai senjata? Mungkinkah dia? Wang Lin tersentak dan memikirkan sosok yang telah dilihatnya 2 kali. Pertama kali adalah selama pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Kedua kalinya adalah selama 108 penganugerahan surgawi di mana dia merobek jalan antara 2 sistem bintang. Pada saat ini, suara siulan dari potongan kayu raksasa di depan ular Mongazer menjadi semakin nyaring. Saat riak mendekat, para pembudidaya di belakang Wang Lin mulai bersorak. Pada saat yang sama, para pembudidaya ini segera terbang ke depan. Wang Lin ragu-ragu sebentar sebelum bergerak maju dan menyerbu ke arah potongan kayu raksasa. Potongan kayu raksasa ini terlalu besar bahkan dari jauh. Ketika mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang kuat bersama dengan tekanannya yang agung. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menginjak berbagai harta dan mengikuti potongan kayu raksasa. Ada juga pembudidaya di sepotong kayu raksasa. Namun, tidak banyak yang berdiri di atasnya. Bahkan tidak ada 100 pembudidaya di atas kayu. 2 yang berdiri di depan para pembudidaya di atas sepotong kayu raksasa adalah leluhur keluarga Zhang, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Sengong. Mereka berdua berdiri di depan sebatang kayu raksasa. Pakaian mereka bergerak tanpa ada angin, mata mereka seperti kilat, dan tatapan mereka dingin. Di belakang mereka adalah para pembudidaya lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah 108 Celestial, tetapi ada juga beberapa Wang Lin yang belum pernah melihat sebelumnya. Namun, dari fluktuasi jiwa asal mereka, Wang Lin dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak lemah. Mereka berada di puncak tahap korporeal yang. Ada 10 orang di panggung Nirvana Skrier. Selain 10 orang ini, ada 3 orang lagi yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya sedang duduk di sisi kanan sebatang kayu raksasa. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut putih. Ada beberapa bekas luka di wajahnya yang sangat aneh. Mereka tidak statis, mereka tampak bergerak secara halus. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang terkesiap. Saat tatapan Wang Lin mendarat di lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar dan dia menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan senyum yang dipenuhi dengan niat dingin. Orang lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah seorang wanita. Wanita ini anggun, cantik seperti buah persik musim semi, dan murni seperti krisan musim gugur. Dia berusia sekitar 30 tahun, matanya dipenuhi dengan roh, dan hidungnya yang indah tegak. Dia memiliki lekukan kecil di pipinya, kulitnya putih, dan matanya mengandung sedikit warna biru laut. Dia berdiri di atas sepotong kayu raksasa dan mengenakan gaun istana berwarna hijau muda dengan lapisan tipis sutra emas. Pakaiannya yang lebar memiliki pola ungu di atasnya dan 3.000 helai rambut hitamnya tergantung di belakang kepalanya, dengan beberapa di sekitar lehernya. Ada permata merah kecil di tengah dahinya yang menghiasi penampilannya dengan tepat. Dia sangat cantik. Tanpa riasan apapun, kulitnya bersinar dan seputih salju. Itu mengeluarkan warna krem dan seperti bunga yang lembut. Mungkin itu karena potongan kayu raksasa yang bergerak terlalu cepat, tapi ada angin yang menyebabkan sutra tipisnya mengalir di udara. Itu membuatnya tampak seperti peri. Setelah melihat tatapan Wang Lin, dia dengan anggun tersenyum pada Wang Lin. Namun, senyuman ini mengandung rasa kebangsawanan, seolah tidak ada yang bisa menggapainya. Orang terakhir adalah seorang pemuda. Dia memiliki kemeja putih dan dikelilingi oleh 3 seruling bambu yang mengeluarkan suara seruling yang aneh. Dari kejauhan, suara seruling itu seakan berputar secara jasmani dan membentuk ilusi di sekitar pemuda itu. Mudah bagi seseorang untuk kehilangan hati mereka dalam ilusi ini. Pemuda itu bahkan tidak peduli dengan tatapan Wang Lin sama sekali. Dia fokus pada kultivasi dengan mata tertutup dan dipenuhi dengan kesombongan. Alasan ketiga orang ini menarik perhatian Wang Lin adalah karena Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasi mereka. Saat Wang Lin mengamati orang-orang di atas sebatang kayu, para pembudidaya di atas sebatang kayu juga memandang Wang Lin. Mengingat reputasi Wang Lin di sistem bintang Alheaven, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali Wang Lin. Belum lagi ada juga raungan macan terbang di belakangnya. Mereka mengikuti sepotong kayu raksasa, dan di sepanjang jalan, mereka melihat beberapa pembudidaya Alheaven. Namun, mereka paling banyak hanya beberapa lusin orang, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, tim yang dikumpulkan Wang Lin berjumlah ratusan orang.
Ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitar sepotong kayu raksasa untuk melihat Wang Lin. Jelas sekali bahwa karena kehadiran Sumu, ada begitu banyak pembudidaya di sini. Guntur Celestial Sumu. Dia adalah Sumu, pahlawan kompetisi pemberian surgawi. Bahkan syuting dari planet Donglin telah dikalahkan, dan Sumu menjadi petir surgawi. Saya hanya tidak tahu apakah Sumu memenuhi syarat untuk melangkah ke hutan raksasa. Banyak tatapan jatuh pada Wang Lin. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat Wang Lin, jadi kesan mereka hanya dari apa yang mereka lihat tentang persaingan dalam transmisi suara yang dimiliki keluarga mereka. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dari begitu banyak orang yang mengawasinya. Dia sangat tenang. Sumu, datanglah ke orang tua ini. Li Yunzi secara alami melihat Wang Lin. Rasa dingin di wajahnya sedikit meleleh dan dia menunjukkan senyuman. Wang Lin mengangguk dan menyerbu ke arah kayu raksasa itu. Dampak dari kayu raksasa itu menciptakan banyak perlawanan, dan Wang Lin merasa seperti berada di lumpur. Setelah menyadari hal ini, ekspresinya menjadi tenang dan energi asal di tubuhnya melambat hingga hampir tidak bergerak. Kemudian, pada saat berikutnya, itu meledak. Itu berubah dari diam menjadi maksimal dalam sekejap. Perubahan ini menyebabkan momentum yang kuat untuk meledak dari tubuh Wang Lin. Itu juga menyebabkan keributan di sekitarnya yang bisa meruntuhkan langit. Ledakan. Saat suara kekerasan bergema, ruang di depan Wang Lin tiba-tiba berubah. Segala sesuatu di hadapannya dengan cepat runtuh saat dia dengan tenang berjalan ke depan. Wang Lin tiba di dekat hutan yang menderu-deru dan melangkah ke atasnya tanpa ada perlawanan. Saat ini, semua mata semua pembudidaya di sekitar kayu raksasa menyempit. Meskipun mereka semua tahu betapa sengitnya Wang Lin, secara pribadi menyaksikannya telah mengejutkan mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa menginjak kayu raksasa mewakili status yang sangat tinggi. Selama seseorang percaya bahwa mereka memenuhi syarat, mereka bisa mencoba untuk menginjak kayu raksasa. Namun, sangat sedikit orang yang bisa menginjak kayu raksasa itu. Bahkan sebagian besar orang di kayu raksasa telah menggunakan harta sihir bersama dengan mantra untuk hampir tidak bisa menginjak setelah usaha yang melelahkan. Meski begitu, tidak ada pembudidaya di sekitarnya yang berani meremehkan orang-orang itu. Siapapun yang bisa menginjak kayu raksasa itu kuat. Namun, gelombang besar terjadi di hati puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya ketika Wang Lin melangkah ke kayu raksasa. Wang Lin bisa dengan santai melangkah ke kayu raksasa tanpa usaha sama sekali. Dari apa yang mereka lihat, selain Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong, hanya 3 orang lainnya yang mampu menginjak kayu raksasa dengan mudah. Wang Lin adalah orang keempat. Thunder Celestial Sumu, memang layak untuk ketenaran. Saat itu, pikiran serupa muncul di sekitar para pembudidaya. Orang-orang di kayu raksasa itu semua memandang Wang Lin. Semua tatapan ini berbeda. Beberapa dari mereka adalah bagian dari anugerah surgawi, jadi mereka sudah mengagumi Wang Lin. Adapun orang-orang yang belum bertemu Wang Lin, pikiran mereka terguncang dan mereka akhirnya memahami keganasan Wang Lin. Pemuda dengan 3 seruling bambu tiba-tiba membuka matanya dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara. Wanita dalam gaun istana semakin tersenyum. Adapun lelaki tua berbaju hitam itu, cara dia memandang Wang Lin sedikit berubah. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka berada di tahap akhir Nirvana Skrier, jadi mereka memiliki penglihatan yang lebih baik daripada orang lain. Mereka bisa langsung tahu bahwa apa yang dilakukan Wang Lin luar biasa. Ledakan kekuatan ini tidak hanya energi asal, ada juga petunjuk hukum. Mereka bertiga dengan jelas melihat hal ini dan lebih mementingkan Wang Lin. Meskipun kultivasinya lebih lemah dari mereka tetapi mereka menganggapnya satu level yang sama. Lagi pula tidak banyak pembudidaya Nirvana Skrier yang memahami hukum. Kekuatan memerintah tertinggi di dunia kultivasi. Jika Anda menginginkan pengakuan dari orang lain, maka Anda harus mencapai level yang sama dengan mereka. Berdiri di samping Li Yunzi, Wang Lin dengan hormat berkata, Sumu menyapa senior Li Yunzi. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan menangkupkan tangannya ke leluhur keluarga Sengong. Li Yunzi tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah. Di belakang hutan raksasa, ular mongazer dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai mengaum seolah-olah sudah gila. Matanya bergantian antara kebingungan dan kejelasan saat menatap Wang Lin di kayu raksasa. Raungannya menjadi lebih kuat. Gelombang suara yang kuat bergema, menyebabkan ekspresi para pembudidaya di sekitar kayu raksasa berubah drastis dan pikiran mereka bergetar. Wang Lin berbalik dan dengan dingin menatap Mongazer Serpent. Wang Lin tidak terkejut bahwa ular Mongazer mengenalinya. Dia memahami ular Mongazer dengan sangat baik, bahwa ular itu memiliki ingatan yang kuat tentang orang-orang yang membuatnya gila. Itu jelas teringat Wang Lin, yang telah memprovokasi 2 kali. Saat itu mengamuk, itu akan menyerang.
Tentakel di sekitarnya memanjang seperti orang gila menuju kayu raksasa. Li Yunzi mengerutkan kening dan tangan kanannya meraih ke arah kehampaan. Keretakan terbuka dan giok hijau terbang keluar. Giok ini sangat biasa. Tidak ada yang abnormal tentang itu. Li Yunzi meraihnya dan melemparkannya ke Mongazer Serpent. Itu sangat cepat sehingga mendekati ular Mongazer dalam sekejap. Batu giok itu runtuh dan suara gemuruh bergema. Sun Yun Go. Suara ini sangat aneh dan sangat kompleks. Tidak ada pembudidaya sekitarnya yang bisa memahaminya. Tapi hati Wang Lin terkejut karena ini adalah bahasa para dewa kuno. Setelah memahami makna di baliknya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah. Bab 922 Ji Xiantian. Lanjutkan ke depan dan hancurkan alam di bawah Reign Celestial Realm. Aku akan memberimu tubuh. Membantu Anda melarikan diri. Ini adalah informasi yang diungkapkan dalam bahasa dewa kuno. Kebingungan di Mongazer Serpent digantikan oleh kejelasan dan deru perlahan mereda. Itu benar-benar menyerang di depan kayu raksasa itu. Dari kejauhan, tubuh raksasa Mongazer Serpent dan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti awan limbah yang menyelimuti bintang-bintang, dan itu tidak kalah mengesankan dari kayu raksasa. Li Yunzi memandang Wang Lin. Dia merasakan sedikit kecurigaan setelah melihat perubahan ekspresi Wang Lin saat suara itu berasal dari batu giok. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun dan sangat licik. Dia tidak akan membiarkan apapun lolos, jadi dia tersenyum masam dan berkata, aku tidak menyangka binatang itu menyimpan dendam seperti itu. Saya baru saja meminjamnya untuk membunuh keluarga Yao, namun dia masih mengingat saya ketika melihat saya. Petik 2. Li Yunzi mengangguk dan berkata, setelah pertempuran ini berakhir, jangan lupa datang kepadaku untuk melihat gulungan pertempuran yang tersisa. Dengan ekspresi hormat, Wang Lin berkata, Junior tahu. Nenek moyang keluarga Sengong belum berbicara sampai sekarang ketika dia tiba-tiba berkata, Sumu, keluarkan Dao Sengong Hu. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menyentuh di antara alisnya dan Dao Sengong Hu terbang. Nenek moyang keluarga Sengong mengambilnya dan melihatnya sebelum dia menyimpannya. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin tetapi melihat ke depan. The Mongazer Serpent membuka jalan dengan sangat cepat. Tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membungkus semua pembudidaya aliansi yang ditemuinya. Para pembudidaya yang tertangkap akan berteriak dan tubuh mereka akan layu hingga menjadi mumi. Kemudian para pembudidaya Alheaven akan pergi ke para pembudidaya mumi ini untuk mengambil tas berisi barang dan harta karun mereka. Kayu raksasa itu mengikuti tepat setelah ular Mongazer menuju wilayah utara. Ular Mongazer dan kayu raksasa sangat cepat, jauh lebih cepat daripada harta karun para pembudidaya. Kecepatan mereka sebanding dengan teleportasi. Mereka menciptakan ledakan sonik yang konstan saat mereka bersiul di luar angkasa. Pada saat ini, perang raksasa dimulai di wilayah utara. Awalnya, para pembudidaya aliansi, yang dipimpin oleh salah satu dari 4 orang suci, iblis-iblis hitam, memiliki keuntungan besar. Menghancurkan wilayah barat telah membunuh sejumlah besar pembudidaya Alheaven dan juga menghentikan retret mereka. Hal ini menyebabkan tentara Alheaven yang menyerang wilayah utara tidak memiliki cadangan. Akibatnya, aliansi memiliki peluang tertinggi untuk bersedia dalam pertempuran besar pertama antara sistem 2 bintang. Namun, serangan balik Master Flamespark dan 18 Loufu segera membalikkan situasi di wilayah utara. Para pembudidaya aliansi ditekan oleh 18 Loufu. Ini bahkan bukan masalah terbesar adalah isolasi para pembudidaya Alheaven dipecahkan oleh kayu raksasa. Alhasil, para pembudidaya Alheaven tidak lagi terisolasi. Mereka hanya perlu bertahan sampai cadangan tiba, maka pihak Alheaven akan memegang keunggulan mutlak. Ekspresi Black Fiend Devil Sein suram. Bagaimana dia bisa membiarkan Master Flamespark melakukan apa yang dia inginkan? Namun, Dewa Dara adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Saat keduanya bertarung, tabrakan mantra mereka menghancurkan bumi dan gemuruh bergema di seluruh bintang. Ini menciptakan banyak riak. Setiap pembudidaya yang terpengaruh akan segera mati. Rekan kultivator, jangan tunggu aku membodohi diriku sendiri, serang saja. Saat Black Fiend Devil Sein tersenyum masam, dia melambaikan tangan kanannya. Angin berbau amis dalam jumlah besar muncul. Saat tangannya bergerak, angin amis berubah menjadi ikan paus raksasa di depan tubuhnya. Paus raksasa itu membuka mulutnya dan menghirupnya tanpa ampun. Energi asal di dunia tersedot ke dalam paus raksasa yang dibentuk oleh Black Fiend Devil Sein seperti orang gila dan kemudian menyerang Dewa Darah. Di saat yang sama, pilar cahaya ungu turun dari atas. Tidak ada akhir dari pilar ini, dan sepertinya telah muncul begitu saja. Tawa datang dari pilar cahaya dan seseorang keluar. Orang ini setengah baya dan mengenakan jubah kuning.
Dia tampak tampan, dan saat dia keluar, dua ilusi naga mengelilingi tubuhnya dan meraung. Master Flamespark, saya sudah tahu nama Anda sejak lama. Orang tua ini adalah salah satu orang suci baru dari aliansi, Cloud Dragon Demon Saint. Petik 2. Mata Master Flamespark berbinar, tapi dia tidak menyerang. Namun, nenek moyang keluarga kultivasi dari zaman kuno pindah. Ketiganya menyerbu menuju Cloud Dragon Demon Saint. 4 orang suci dari Cultivation Alliance semuanya berada di tahap tengah dari Nirvana Saterer. Budidaya Dewa Darah tidak dapat ditentukan, dan dia mampu bertarung sendiri. 3 rekan kultivator lainnya hanya pada tahap awal Nirvana Saterer, jadi mereka harus bergabung untuk bertahan. Namun, orang-orang ini bukanlah orang yang paling kuat dalam pertempuran ini. Mata Master Flamespark berbinar, tapi dia tidak melihat ke Cloud Dragon Demon Saint berjubah kuning. Sebaliknya, dia menatap kehampaan di hadapannya dan dengan tenang berkata, 4 orang suci aliansi tidak pernah bergerak sendirian. Ji Xiantian, kenapa kamu masih menyembunyikan dirimu? Petik 2. Saat Master Flamespark berbicara, dia bergerak maju dan muncul di sebelah 18 Luofu. Kemudian kedua jarinya tanpa ampun menunjuk ke depan. Semburan tawa tajam menggema di seluruh bintang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana Master Flamespark menunjuk dan sebuah tangan seputih giok keluar. Telapak tangan yang mempesona ini bertabrakan dengan jari-jari Master Flamespark. Bang! Seluruh wilayah utara bergetar dan niat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Sosok lain juga terlempar ke belakang dari celah, dan sosok ini tampak seperti seorang wanita. Saat orang ini mundur, mereka langsung berteriak. Master Flamespark, kamu masih punya nyali untuk kembali. Suara ini terlalu tajam dan kasar. Itu juga berisi fluktuasi energi asal yang tak terbayangkan. Saat suara itu bergema, semua pembudidaya Alheaven gemetar. Beberapa dari mereka batuk darah saat energi asal mereka meninggalkan tubuh mereka, dan mereka segera mati. Bahkan salah satu dari 18 Luofu tiba-tiba roboh di bawah jeritan tajam ini. Energi asal tak berujung dari dunia datang dari para pembudidaya yang runtuh dan bahkan dari Luofu yang roboh dan memasuki sosok seperti wanita. Ji Xiantian, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Kamu masih banci seperti biasanya. Mata Master Flamespark tenang dan dia melambaikan tangan kanannya. Api tak berujung segera mengelilingi daerah itu, dan saat mereka menyebar, semua pembudidaya Alheaven didorong lebih dari 5.000 km jauhnya. Meski jaraknya 5.000 km, itu masih dalam jangkauan Luofu. Persis seperti ini, perang besar dimulai. Sejumlah besar pembudidaya Alliance dan Alheaven memulai pertempuran hidup dan mati mereka. Ini adalah pertempuran yang kacau balau. Jika seseorang sedikit ceroboh, tubuh mereka akan runtuh dan jiwa asal mereka akan padam. Awalnya, pembudidaya Alheaven bukanlah tandingan pembudidaya aliansi. Bagaimanapun, satu sisi pulih dari keterkejutan dan sisi lainnya telah siap. Namun, di bawah pengaruh Luofu, situasinya langsung seimbang. Akibatnya, sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Namun, dalam skala kecil, aliansi memiliki keuntungan. Semburan harta ajaib memenuhi area itu. Dalam pertempuran yang kacau, kedua belah pihak memiliki korban. Di kejauhan, seorang kultivator aliansi batuk darah dan mundur. Tapi bahkan sebelum dia mundur 100 kaki, dadanya tertusuk pedang terbang acak. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dan segera dipengaruhi oleh riak mantra, menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Mata 3 pembudidaya Alheaven merah saat mereka mengaktifkan kultivasi mereka secara maksimal untuk mengendalikan harta sihir. Saat mereka menggunakan mantra, seberkas cahaya menembus mereka bertiga dan mereka mati satu per satu. Sinar cahaya berubah menjadi seseorang, dan dia memiliki ekspresi muram. Tepat saat dia akan melanjutkan setelah menjilat bibirnya, ada kilatan cahaya darah. Dia menjerit dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi darah. Itu adalah Dewa Darah dan orang suci iblis-iblis hitam yang lewat selama pertempuran mereka. Setiap ada yang meninggal, darahnya akan langsung dihisap oleh 17 Luofu. Beberapa jiwa asal juga tersedot oleh 17 Luofu karena terlalu rusak. Penggarap sekarat setiap saat. Kedua belah pihak memiliki puluhan ribu pembudidaya berkumpul di sini. Pertempuran ini bisa digambarkan sebagai menghancurkan bumi, dan sejumlah besar darah disedot oleh Luofu. Kilatan tak berujung cahaya harta karun ajaib melintas dan raungan tak berujung ditambah dengan suara sedih memenuhi area itu. Ini telah menjadi tanah kematian. Sejumlah besar darah dan jiwa asal diserap oleh 17 Luofu, membuat mereka semakin demoik. Saat pertempuran menjadi lebih sengit, gemuruh menggelegar bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bahkan angin dingin dari retakan tidak mampu memadamkan perang yang memanas ini. Sebaliknya, itu membuat pertempuran kacau ini semakin intens.
Di tengah medan perang, nyala api Master Flame Spark sangat dahsyat, dan dari jauh, sepertinya menerangi setengah area. Di seberangnya, Ji Xiantain mengeluarkan hawa dingin tak berujung yang menciptakan suara retak. Mereka tidak berisik, tetapi semua orang di medan perang sekitarnya dapat dengan jelas mendengarnya. Bersamaan dengan suara retakan tak berujung ini, gletser yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka sangat mengesankan dan melesat ke atas. Ji Xiantian dikelilingi oleh gletser yang tak terhitung jumlahnya yang seperti duri tajam menunjuk ke langit dan berhadapan dengan Master Flame Spark. Master Flame Spark, kami membiarkanmu lolos dalam pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, tanpa Zhong Xuanzi, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Suara tajam Ji Xiantian seperti pedang es. Itu dipenuhi dengan kedinginan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ji Xiantian ini tampak seperti wanita yang sangat mempesona. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa dada orang ini datar, dan meskipun kecil, apel adamnya ada di sana. Dia rupanya seorang pria. Mata Master Flame Spark menjadi tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke arah kehampaan. Energi asal dunia berkumpul seperti orang gila dan membentuk bola api putih di tangannya. Dia memandang Ji Xiantian dan perlahan berkata, ketika saya pergi, saya mengatakan bahwa jika ada suatu hari saya kembali, saya akan membuat aliansi kultivasi punah. Siapa yang peduli jika darah memenuhi langit setelah aku mati? Petik 2. Pada saat ini di wilayah barat, dengan ular Mongazer di depan dan kayu raksasa di belakangnya, mereka mendekati wilayah utara. Di atas kayu raksasa, Wang Lin melihat ke depan. Ada kilatan ketidakpastian di mata Wang Lin, terutama saat dia melihat ular Mongazer. Anak dewa kuno, ada kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat di mata Wang Lin. Bab 923 Ekspresi Ketulusan. Master Flame Spark tidak melempar bola putih orang lumpuh tapi menghancurkannya dengan kejam. Bola api runtuh dan berubah menjadi burung phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengeluarkan semburan tangisan dan menembak langsung ke arah Ji Xiantian. Ji Xiantian melambaikan tangannya dan tertawa tajam. Gletser tak berujung yang terbentuk di belakangnya mulai bergemuruh saat bergerak maju. Keduanya tidak berhenti, mereka mulai menampilkan berbagai mantra. Energi asal berfluktuasi seolah-olah langit dan bumi akan berbalik, dan fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Seluruh wilayah utara memasuki pertempuran yang kacau balau. Mata Master Flame Spark berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Beberapa fragmen alam surgawi muncul dan dia berteriak, roda surgawi. Dengan kata-kata ini, pecahan langit di sekitarnya mulai bergemuruh dan berputar di sekelilingnya. Badai tiba-tiba terjadi karena ini. Saat badai melanda, semua pembudidaya yang terkena dampak terpaksa mundur. Ekspresi Ji Xiantian menjadi suram saat dia mengangkat tangannya dan berteriak, hukum es. Dalam sekejap, energi dingin tak berujung menyebar seperti orang gila dari tangannya. Di bawah gemuruh tak berujung, gletser yang tak terhitung jumlahnya melesat dan dengan cepat menyebar menuju Master Flame Spark. Es. Niat membunuh melintas di mata Ji Xiantian saat dia menunjuk ke Master Flame Spark. Pada saat ini, hawa dingin yang kuat muncul di sekitar Master Flame Spark. Rasa dingin ini mengandung hukum, dan dalam sekejap mata, itu membentuk lapisan es yang menjebak Master Flame Spark di dalamnya. Tepat pada saat ini, raungan ular Mongazer bergema di seluruh bintang. Raungan ular Mongazer mengguncang dunia dan sepertinya membuatnya bergetar di depan mata semua orang. Adegan ini menyebabkan ekspresi dari sisi aliansi berubah. Black Fiend Devil Sein dan Cloud Dragon Demon Sein, yang bertarung melawan Blood God dan teman-temannya, menjadi suram dan dengan cepat mundur. Ji Xiantian mendengus dingin dan matanya berbinar. Alih-alih mundur, dia menyerang lurus ke depan di Master Flame Spark, yang terjebak di dalam es. Ketika dia mendekat, dia menekan tangannya ke es tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatan penghancur dibebankan ke dalam es. Kekuatan ini secara misterius ditumpuk bersama dan dibebankan ke Master Flame Spark. Tepat pada saat ini, di dalam es, mata Master Flame Spark menunjukkan kilatan dingin dan dia menunjukkan senyuman. Budidaya yang dia sembunyikan mulai meletus seperti orang gila dan meningkat dari tahap akhir nirvana saterer ke tingkat yang luar biasa. Kamu menerobos. Ekspresi Ji Xiantian sangat berubah dan dia akan mundur tanpa ragu-ragu. Retakan muncul di es yang menjebak Master Flame Spark dan tiba-tiba menutupi semua es. Kemudian, dalam sekejap mata, esnya pecah dan kepingan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Master Flame Spark tertawa, mengambil langkah, dan bergabung dengan dunia. Dia tidak bergerak, tetapi saat dia bergabung dengan dunia, energi asalnya menyebar seperti orang gila. Pada saat ini, energi asal di dunia mulai bergetar hebat dan langsung mengganggu pembengkokan spasial. Pada saat yang sama, tangan Master Flame Spark membentuk segel dan nyala api merah menyebar seperti naga yang mengaum.
Tak lama setelah itu, Master Flamespark meludahkan energi sumber esensi. Itu mendarat di fragmen langit yang berputar, yang benar-benar memblokir mundurnya Ji Xiantian. Fragmen langit itu bergetar dan berputar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu menyerbu dan menjebak Ji Xiantian di dalamnya. Badai yang dibentuk oleh fragmen yang berputar meraung dan ekspresi Ji Xiantian menjadi suram. Tangannya mendorong keluar dan sejumlah besar energi asal terkumpul. Dia akan keluar. Pada saat ini, Master Flamespark melangkah keluar dan sejumlah besar api keluar dari tubuhnya. Dia menunjuk dengan jarinya dan nyala api keluar, mengelilingi badai. Beberapa nyala api menyatu dengan badai, dan sekarang itu tampak seperti naga api. Tepat pada saat ini, di kejauhan, ular Mongazer tiba seolah sedang berteleportasi. Itu terlihat sangat ganas dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Semburan raungan bergema. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti menyerang dan mundur saat mereka menatap dengan tercengang ke pemandangan di depan mereka. Black Vien Devil Sein hanya melihat satu kali pada Mongazer Serpent dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tersenyum masam dan dengan cepat mundur. Adapun Cloud Dragon Demon Sein, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Xiantian terkejut. Energi asalnya melonjak seperti orang gila dan dia ingin bergegas keluar dari pengepungannya. Namun, bagaimana Master Flamespark membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Lengan Master Flamespark terentang dan dia menyuntikkan lebih banyak energi asal ke dalam api untuk menjebak Ji Xiantian. Di bintang-bintang yang jauh, yang mengikuti tepat setelah ular Mongazer adalah kayu raksasa. Itu sangat besar, dan tiba-tiba berubah arah, bergerak menuju Master Flamespark dan langsung ke Ji Xiantian. Kayu raksasa itu bahkan belum mendekat ketika kekuatan aneh menyelimuti dunia. Gemuruh tak berujung datang darinya dan itu mulai bergerak lebih cepat. Murid Ji Xiantian menyusut. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dengan cepat. Pada saat krisis ini, kedua tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, pusaran biru muncul. Dalam sekejap, 13 pusaran biru-biru seperti laut muncul di sekujur tubuhnya. Setelah pusaran ini muncul, mereka segera membesar dan memasuki tubuh Ji Xiantian. Setelah pusaran biru pertama memasuki tubuhnya, tirai cahaya biru muncul di sekitar Ji Xiantian. Setelah semua 13 pusaran memasuki tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ada total 13 lapisan cahaya biru. Ini adalah kekuatan hukum Ji Xiantian. Warna batas absolut es berwarna biru, dan selama hidup Ji Xiantian, dia hanya mampu memadatkan 13 lapisan cahaya biru. Dia selalu berpikir bahwa jika dia bisa memadatkan 13 lapisan menjadi satu, kultivasinya mungkin memiliki terobosan. Saat 13 lapisan cahaya biru Ji Xiantian muncul, kayu raksasa itu tiba. Riak yang disebabkan oleh kedatangan kayu raksasa itu tak terlukiskan. Pada saat ini, semuanya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah momentum dari kayu raksasa yang bisa memadamkan apapun yang menghalangi jalannya. Tidak ada orang, harta ajaib, barang, bahkan planet budidaya, yang dapat menghentikan dampaknya atau bahkan memberikan sedikit kerusakan padanya. Kayu raksasa ini mampu mendukung kedatangan alam surgawi kuno. Dan sekarang segala sesuatu di antara bintang-bintang harus runtuh sebelum itu. Kayu raksasa itu tiba dengan dampak yang tak terbayangkan seolah ingin membuat lubang di angkasa. Itu langsung mendekati badai yang digunakan Master Flamespark untuk menjebak Ji Xiantian. Itu sangat sederhana tanpa teknik mewah atau mantra apapun. Kayu raksasa itu langsung menabrak pecahan langit yang berputar. Bang! Salah satu fragmen runtuh dan potongannya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, beberapa fragmen di sekitar tempat jatuhnya kayu raksasa juga runtuh. Runtuhnya fragmen tidak lebih lemah dari runtuhnya planet budidaya. Kekuatan dari semua keruntuhan jatuh pada Ji Xiantian, yang terjebak di dalam. Dampak tak berujung berubah menjadi badai dahsyat yang mendorong ke segala arah. Cahaya biru menyala dengan keras di sekitar Ji Xiantian. Tepat saat kekuatan dari pecahan yang runtuh mulai menyebar, kayu raksasa itu bertabrakan dengan Ji Xiantian. Bang! Tubuh Ji Xiantian bergetar dan satu lapisan cahaya biru di sekitarnya segera runtuh. Ini tidak berakhir. Saat kayu raksasa itu bertabrakan, hantaman tak berujung meledak seperti orang gila. Seolah-olah gelombang dampak kuat menyerbu tubuh Ji Xiantian. Bang, 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 bang. Lampu biru di sekitar Ji Xiantian runtuh satu persatu, dan dalam sekejap, 6 lapisan telah menghilang. Seluruh tubuhnya dengan cepat mundur dari kendalinya. Mundur cepat ini disebabkan oleh benturan kayu raksasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa retret ini hanyalah kayu raksasa yang mendorongnya. Saat kayu raksasa bertabrakan dengan Ji Xiantian, niat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Kemudian api melonjak di sekitar tubuhnya dan dia tanpa ampun menekan Ji Xiantian. Ketika api mendekati Ji Xiantian, 3 lapisan cahaya biru di sekitarnya runtuh.
Agas memenuhi mata Ji Xiantian karena semuanya terjadi terlalu cepat. 9 lapisan cahaya biru telah hancur dalam sekejap. Pada saat hidup dan mati, Ji Xiantian ingin melarikan diri, tetapi leluhur keluarga Li Yunzi dan Sengong sama-sama keluar. Mantra mereka berubah menjadi kekuatan tak berujung yang mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ji Xiantian tertimpa kayu raksasa, Master Flamespark, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Sengong. Semua mantra mereka sangat kuat, belum lagi Master Flamespark, yang tingkat kultivasinya di atas Ji Xiantian. Sebelum serangan ini, Ji Xiantian hampir kehilangan akalnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun dalam kehidupan pembantaian. Meskipun ini adalah saat krisis, dia tidak akan mati begitu saja. Menghadapi momen krisis ini, Ji Xiantian tertawa dan dengan tegas meledakkan 4 lapisan cahaya biru yang tersisa di sekitarnya. Gemuruh menggelegar bergema saat 4 lapisan cahaya biru meledak. Li Yunzi didorong mundur bersama dengan leluhur keluarga Sengong. Bahkan Master Flamespark ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Meskipun dia bisa membunuh Ji Xiantian, dia akan terluka dalam prosesnya. Itu akan menjadi kerugian besar dalam sistem bintang aliansi. Setelah mengibaskan 3 pembudidaya yang kuat, wajah Ji Xiantian pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia telah menggunakan ledakan-ledakan niat biru untuk mundur, dan dia berteriak, Master Flamespark, jika orang tua ini tidak membalas dendam, maka aku bukan manusia. Di belakangnya adalah ular Mongazar. Dia meraih ke arah kehampaan dan retakan muncul. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan tersesat di celah. Dia akan melangkah masuk. Saat ini, Wang Lin sedang berdiri di atas kayu raksasa. Dia agak jauh, tapi dia masih terkena dampaknya. Kekuatan itu membuat energi asal di dalam tubuhnya tidak stabil. Dia melihat Ji Xiantian yang mundur dengan cepat dan kemudian ke Master Flamespark. Dia kemudian mengatupkan giginya, menunjuk ke depan, dan berteriak, berhenti. Bab 924 Prestasi Besar. Hanya dengan kata, berhenti, energi asal di dalam tubuh Wang Lin pindah ke ujung jari kanannya dan memasuki kehampaan. Kali ini, Wang Lin tidak menggunakan sedikit energi asal surgawi yang tersisa, hanya energi asalnya sendiri. Seolah-olah garis yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar melintasi ruang dan terjerat di sekitar Ji Xiantian dalam sekejap. Ini adalah Ji Xiantian terlemah yang pernah ada sepanjang hidupnya. Semua 13 lapisan cahaya biru telah runtuh, jadi dia harus meninggalkannya secepat mungkin untuk menemukan tempat untuk pulih, atau dia pasti akan mati. Dia sudah menjadi orang yang menentukan. Dia telah meledakkan 4 lapis cahaya biru hanya untuk menciptakan celah untuk melarikan diri. Dia harus melaporkan fakta bahwa kultivasi Master Flamespark telah menembus tahap akhir Nirvana Saterer ke Zhong Xuanzi. Budidaya Master Flamespark belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh lebih kuat dari kultivator Nirvana Saterer tahap akhir. Dia pasti sudah mencapai puncak dari langkah kedua. Petik 2. Tepat ketika dia akan melangkah ke celah, Ji Xiantian merasakan benang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya. Kaki kanannya, yang sedang menuju celah, mau tidak mau melambat sejenak. Kekuatan pengikat dengan kekuatan sebanyak ini adalah sesuatu yang biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk memutuskan utas ini dan bahkan menyebabkan jiwa asal Kastor hancur. Namun, pada saat krisis ini, jika dia diperlambat sedikit, hasilnya akan di luar imajinasi. Ekspresi Ji Xiantian sangat berubah. Adapun Master Flamespark, dia terkejut sesaat, tapi kemudian ekstasi memenuhi matanya. Dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan tiba di dekat Ji Xiantian. Tangan kanannya menekan dan mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ini memaksa Ji Xiantian keluar dari celah. Saat Ji Xiantian dipaksa keluar dari celah, Mongazar Serpent tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan tanpa ampun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir seketika Ji Xiantian dipaksa keluar, Mugenazar Serpent tiba. Ji Xiantian mengeluarkan raungan marah ketika dia ditelan oleh ular Mongazar. Saat mantra berhenti jatuh pada Ji Xiantian, tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk seteguk darah. Seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan yang kuat, dan dia dengan cepat mundur. Energi asal di tubuhnya hampir runtuh. Perbedaan antara kultivasinya dan Ji Xiantian terlalu besar. Pada saat ini, kekuatan itu menyebabkan suara letupan datang dari seluruh tubuhnya dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wang Lin berteriak menyedihkan saat dia mundur. Senior Master Flamespark, Junior telah melakukan yang terbaik. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestasinya sendiri di hadapan semua orang. Ini akan membuat Master Flamespark berhutang banyak padanya. Pada saat yang sama, itu adalah alasan besar baginya untuk menerima perlindungan penuh dari Alheaven. Ini adalah ekspresi ketulusan yang sebenarnya.
Dengan pencapaian ini, tidak peduli di mana atau kapan, dia, Wang Lin, akan menjadi pahlawan profil tertinggi dalam perang antara dua sistem. Tidak ada yang bisa menghapus titik ini atau melupakannya. Jika Wang Lin jatuh ke dalam situasi yang sulit dan Alhaven tidak membantu, maka itu akan berdampak sangat negatif pada Alhaven. Jika itu terjadi, siapa yang akan memberikan segalanya dalam pertempuran berikutnya? Wang Lin telah menghitung semua ini. Dengan kombinasi dari kultivasinya dan tubuh dewa kuno, mungkin jika pihak lain berada di puncaknya, dia mungkin telah mati karena serangan balik, tetapi mengingat bahwa Ji Xiantian terluka parah dan melarikan diri, bahkan jika dia gagal, dia tidak akan melakukannya. Tidak mati karena serangan balik. Terkadang, ketika tidak ada lagi jalan yang tersisa, Anda harus berjudi dan membuat jalan. Pada saat ini, Wang Lin sedang membuka jalan untuk dirinya sendiri di masa depan. Sebenarnya, dugaan Wang Lin sangat akurat. Jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia akan mati. Namun, dengan tubuh dewa kuno dan Ji Xiantian berada dalam kondisi yang sangat lemah, dia hanya terluka. Saat Master Flamespark tertawa, tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang Wang Lin. Dalam sekejap, dia tiba di dekat tubuh Wang Lin yang terus-menerus mundur dan telapak tangannya mendarat di punggung Wang Lin. Gelombang energi asal kuat yang tak terbayangkan tiba-tiba mengalir dari tubuh Master Flamespark ke tubuh Wang Lin. Ini segera menstabilkan energi asal Wang Lin dan menyingkirkan lukanya. Selain itu, energi asal kuat yang memasuki tubuh Wang Lin dipotong oleh Master Flamespark, jadi semuanya tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka matanya dan menyerap energi asal seperti orang gila. Dia merasakan kekuatannya sendiri naik seperti orang gila. Pada akhirnya, kultivasinya mencapai puncak tahap awal Nirvana Skrier. Dia hanya membutuhkan pemahaman dalam domainnya untuk menjadi kultivator Nirvana Skrier tahap menengah. Kali ini, Master Flamespark tidak menahan diri dan memberi Wang Lin kekayaan luar biasa yang tak terbayangkan. Terlalu sulit bagi pembudidaya langkah kedua untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Selain memahami domain mereka, mereka juga harus menyerap energi asal yang cukup. Hanya ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Master Flamespark menarik tangannya saat dia melihat Wang Lin dan tertawa. Baik, baik. Baik, Sumu, kamu telah mencapai prestasi yang luar biasa. Ji Xiantian adalah salah satu dari 4 orang suci di aliansi. Saat itu, dia menduduki peringkat ke-9 di aliansi. Anda telah mencapai pahala yang besar. Alhaven dan saya akan mengingat ini. Master Flamespark tertawa puas. Ji Xiantian ini adalah salah satu orang yang memburunya saat itu. Perubahan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat para pembudidaya sekitarnya melihat dengan ekspresi aneh. Secara khusus, Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong memandang Wang Lin secara berbeda sekarang. Mata Li Yunzi menunjukkan kekaguman dan dia mengangguk pada Wang Lin. Nenek moyang keluarga Sengong selalu kedinginan, tetapi sekarang dia mengungkapkan senyuman pada Wang Lin. Adapun para pembudidaya lainnya, lelaki tua berjubah hitam dan pemuda memiliki tatapan yang kompleks, tetapi terlebih lagi, mereka mengakui kekalahan mereka. Jika itu mereka, mereka pasti tidak akan memiliki tekad untuk melakukan ini. Ada juga wanita berpakaian istana itu. Dia sekarang menatap Wang Lin dengan sedikit ketertarikan. Dia sudah cantik, jadi sekarang dia menunjukkan tatapan seperti ini, itu sangat menarik. Sumu, setelah perang ini berakhir, orang tua ini tidak hanya akan mengembalikan binatang petirmu, aku juga akan memberimu harta pertahanan. Dengan harta karun ini, selain dari beberapa orang terpilih di aliansi, tidak ada orang lain yang dapat mengancam hidup Anda. Master Flamespark tersenyum saat dia menyerang ke depan di Black Fiend Devil Sein dan Cloud Dragon Demon Sein. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin mengaktifkan energi asal di tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatannya sendiri kembali dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja bertaruh dengan langkah yang benar. Kayu raksasa itu masih menyerbu ke medan perang wilayah utara dan para pembudidaya aliansi sedang didorong. Ketika Ji Xiantian dimangsa oleh ular Mongazar, semua pembudidaya aliansi terguncang dan keinginan mereka untuk bertarung telah sangat berkurang. The Mongazar Serpent meraung seperti orang gila dan tentakelnya menyapu area itu. Setiap pembudidaya yang tersentuh oleh tentakel akan menjerit sedih dan tersedot kering. Ular Mongazar terlalu kuat. Black Fiend Devil Sein dan Cloud Dragon Demon Sein keduanya terus-menerus mundur. Pikiran mereka berdua terguncang dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka akan kabur. Tapi dampak yang tidak lebih lemah dari kayu raksasa itu tiba-tiba mendekat dari kejauhan di wilayah utara. Menara yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, diisi dengan ratusan pembudidaya yang berdiri di masing-masing. Niat membunuh mereka yang kuat sudah cukup untuk merobek ruang di dekatnya.
Dari kejauhan, bintang-bintang dipenuhi menara-menara ini. Tidak kurang dari 100 menara kerucut ini yang mengeluarkan siulan tajam saat mereka melesat. Tekanan kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Selain 100 menara, ada juga 4 planet budidaya raksasa. Ada 4 raksasa setinggi puluhan ribu kaki yang membawa planet budidaya. Keempat raksasa ini masing-masing memiliki tanda kapak di dahi mereka. Mereka adalah anggota klan iblis raksasa. Ada 4 orang mengambang di atas planet budidaya yang dibawa oleh 4 anggota klan setan raksasa. 3 dari mereka adalah pria tua dengan aura surgawi. Kekuatan mereka jelas dirasakan tanpa perlu menunjukkan kemarahan. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru dan rambutnya tergantung di bahunya. Dia memegang bunga lotus 8 kelopak dan mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Munculnya pembudidaya aliansi ini menarik perhatian pembudidaya di sekitarnya. Para pembudidaya aliansi terkejut dan dengan cepat berkumpul saat mereka mundur. Di sisi Alheaven, Dewa Darah dan ketiga leluhur dengan dingin melihat ke atas. Master Flamespark melangkah keluar dan melambaikan tangan kanannya, mengirimkan lautan api ke depan. Pada saat yang sama, ular Mongazer meraung dan tentakelnya memanjang. Adapun puluhan ribu pembudidaya di sekitar kayu raksasa, mereka segera menyerbu dan menggunakan harta sihir mereka. Perang besar akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, wanita dengan gaun biru dengan tenang berkata, "Salam, Senior Wudo-chan." Setelah dia berbicara, tawa panjang datang dari kejauhan, dan awan hitam bergegas dari arah yang sama. Ada seseorang yang berdiri di awan hitam. Orang ini setengah baya, memiliki wajah persegi, dan mengenakan jubah ungu yang menunjukkan kekuatannya tanpa dia mengungkapkan amarah apapun. Pada saat ini, kabut hitam di sekelilingnya bergejolak dan gemuruh bergema. Master Flamespark, aku sudah lama tahu namamu. Hari ini, apakah kamu berani bertarung denganku, Wudo-chan? Kata-kata pria paruh baya itu sangat sombong. Saat dia berbicara, kabut hitam di bawah kakinya melesat ke arah Master Flamespark. Master Flamespark tidak memiliki ingatan tentang Wudo-chan ini. Jelas orang ini telah bergabung dengan aliansi setelah dia pergi, tetapi Master Flamespark tidak meremehkan orang ini. Aura yang dikeluarkan orang ini membuatnya sangat serius. Jika kamu ingin bertempur, ayo bertempur. Saat suara dingin Master Flamespark bergema, dia melangkah keluar dan memasuki kabut hitam. Kabut hitam ini tiba-tiba naik dan mulai berputar dengan kencang. Semburan mantra api ditembakkan dan menciptakan ledakan. Segel ular Mongazer ini. Wanita berbaju biru dengan tenang berbicara. Ratusan menara segera ditembakkan, menciptakan suara siulan karena kecepatannya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mereka seperti pedang yang ditembakkan langsung ke Mongazer Serpent. Wang Lin diam-diam menyadari bahwa semuanya menjadi buruk. Sepertinya Alheaven adalah sisi yang lebih lemah. Dia diam-diam bergerak kembali ke kayu raksasa itu, tetapi dia segera merasakan tatapan tajam di tubuhnya. Itu adalah wanita berbaju biru yang sedang menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Bab 925 Segel Jiwa Sejuta Darah Binatang. Mata Wang Lin menyipit dan bertemu dengan tatapan wanita berbaju biru. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya dan dia tidak merasa familiar sama sekali. Namun, tatapannya membuatnya merasa sedikit bingung. Sekarang bukan waktunya untuk merenungkan ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terus mundur. 100 menara ditutup dengan peluit tajam yang ingin merobek dunia dan menembak langsung ke arah Mongazer Serpent. Menara tinggi ini seperti pedang yang menembus angkasa. The Mongazer Serpent mengeluarkan raungan marah saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menjangkau ke menara yang masuk. Pada saat ini, menara tercepat ditutup dan ditangkap oleh tentakel. Saat mereka bersentuhan, menara itu segera hancur menjadi bubuk hitam yang menyebar. Adapun pembudidaya aliansi di menara, mereka sudah melompat ketika menara mendekati ular Mongazer. Tak lama setelah itu, lebih banyak menara tiba sambil bersiul. Sebagian besar dari mereka ditangkap oleh tentakel Mongazer Serpent dan meledak menjadi bubuk hitam. Saat bubuk hitam menyebar, menara yang tersisa bergerak beberapa kali lebih cepat. Mereka seperti pedang yang menembus bubuk hitam, menghindari tentakel, dan langsung menembus tubuh Mongazer Serpent. Bang! Ledakan keras menggema saat menara bertabrakan dengan Mongazer Serpent. Retakan muncul di ujung menara dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, menara itu tertutup retakan dan kemudian runtuh menjadi bubuk. Bang, 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 bang. Ledakan bergema saat menara yang tidak dihentikan oleh tentakel bertabrakan dengan tubuh Mongazer Serpent dan berubah menjadi bubuk. Selama proses ini, ular Mongazer meraung seolah-olah gila dan tentakelnya menyapu area tersebut. Beberapa pembudidaya sekitarnya tidak dapat menghindar dengan cukup cepat dan mati. Segel. Suara wanita berbaju biru lembut, tapi jelas bergema di seluruh bintang.
Dalam sekejap, semua bubuk hitam di sekitar Mongazer Serpent mengeluarkan cahaya iblis. Bubuk itu menyebar dan membentuk bola di sekitar ular Mongazer. Ada cahaya darah yang terang di dalam bola, dan pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi di 100 planet yang tersebar di bagian timur, selatan, dan utara aliansi. Di salah satu planet, hampir semua pembudidaya telah dimobilisasi. Mereka telah menangkap binatang iblis dari habitat mereka. Semua binatang iblis dipenjara dalam formasi yang sangat besar. Formasi ini berbentuk lingkaran dengan radius 5.000 km. Binatang buas yang padat dikemas dalam formasi. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Sejumlah besar pembudidaya melayang di langit di luar formasi seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Ada sesepuh berambut merah bersama mereka yang tampaknya memiliki status tinggi. Para pembudidaya sekitarnya bergerak bersamanya sebagai pusat. Ketika wanita berbaju biru memberi perintah, suaranya sepertinya bisa menembus kehampaan dan berjalan melintasi bintang karena mantra khusus untuk membiarkan orang yang hadir mendengar perintah itu. Dalam sekejap, mata tetua berambut merah itu berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Dengan lambaian tangannya, semua pembudidaya di sekitarnya meluncurkan serangan mantra dan harta sihir yang teratur ke puluhan ribu binatang iblis di bawah mereka. Gelombang raungan yang menyedihkan bergema di dalam formasi ini, dan itu menjadi lautan darah. Formasi tersebut diaktifkan dan sepenuhnya menyerap darah dari puluhan ribu binatang iblis ini hingga bersih. Pemandangan ini terjadi di hampir 100 planet lain. Ini adalah salah satu dari 10 formasi hebat di aliansi, segel jiwa darah sejuta binatang. Hampir 100 menara ini dibuat dengan bahan khusus untuk mengikuti formasi ini. Pada saat ini, saat jutaan binatang mati di 100 planet itu, bubuk hitam yang mengelilingi Mongazer Serpent mengeluarkan bau darah yang kuat. Bau darah ini terlalu pekat. Jika seseorang menciumnya, hati mereka akan bergetar. Bubuk hitam mulai bergerak secara misterius di bawah aroma darah yang pekat ini. Bubuk itu mulai mengeras dan Mongazer Serpent benar-benar tersegel di bawah material hitam seperti tanah ini. Bubuk hitam di luar Mongazer Serpent memadat menjadi bola besar yang menjebak ular Mongazer di dalamnya. Hanya aumannya yang teredam yang terus menyebar dan bergema di antara bintang-bintang. Pada saat ini, puluhan ribu pembudidaya aliansi yang telah melompat dari menara sebelum mereka runtuh semuanya menyerbu ke arah pembudidaya Alheaven. Pemandangan ini mengejutkan para pembudidaya Alheaven. Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong saling memandang dan kemudian langsung melompat dari kayu raksasa itu. Tangan kanan Li Yunzi mengulurkan tangan ke kehampaan dan energi asal dunia berkumpul. Itu diringkas menjadi hampir 100 bendera kecil. Dia dan leluhur keluarga Sengong adalah dua orang dengan status tertinggi di sini selain dari leluhur keluarga Siang dan lelaki paruh baya dari keluarga Gongsun. Sebelum keduanya pergi, untuk sementara mereka menyerahkan perintah kepada Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong. Li Yunzi dibebani dengan misi yang sangat penting. Dia mengambil sebagian dari bendera dan melemparkannya ke samping saat dia berteriak, 72 Earth Celestial, kumpulkan timmu dan musnahkan semua pembudidaya aliansi. Pesanan diterima. Lusinan pembudidaya Alheaven segera terbang. Mereka adalah Earth Celestial dari 108 langit, tapi tidak semuanya ada di sini. Mereka meraih bendera mereka dan memimpin tim mereka ke dalam pertempuran yang kacau dengan pembudidaya aliansi yang turun dari menara. Sesaat kemudian, semburan gemuruh dan suara tak berujung harta sihir bergema di antara bintang-bintang. Kilatan cahaya tak berujung mereka memicu niat pembantaian yang mengerikan. Nenek moyang keluarga Sengong juga mengambil lusinan bendera kecil dan melemparkannya. Dia berteriak, 36 surga surgawi, bantu aku membuka segel pada binatang bulan. Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan menyerbu menuju segel. Di belakangnya terdapat puluhan pembudidaya beserta tim masing-masing. Anak laki-laki berkepala besar ada di antara mereka. Sumu, kalian berempat, lindungi aku. Pandangan Li Yunzi menyapu melewati Wang Lin, wanita dalam gaun istana, pria tua berjubah hitam, dan pemuda berbaju putih sebelum dia duduk di atas kayu raksasa. Kayu itu berguncang dan tiba-tiba berhenti di langit. Li Yunzi duduk dan kemudian tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Jiwa asalnya bergegas keluar, dan di luar jiwa asalnya ada 3 gulungan pertempuran. Mereka mulai mengitarinya. Jiwa asal Li Yunzi menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan mengirimkan gelombang perasaan ilahi yang menggelegar. Saat perasaan ilahi ini menyebar, salah satu dari 17 Loufu tiba-tiba meledak dan sesosok berdarah keluar. Sosok berdarah ini adalah pria yang terbuat dari darah. Setelah itu muncul, itu meraung dan menyerbu ke dalam pertempuran. Dewa Darah dan teman-temannya juga tidak menganggur. Black Fiend Devil Saint dan Cloud Dragon Demon Saint menyerang Dewa Darah dan teman-temannya. Kedua belah pihak telah membuka medan perang baru, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Orang berdarah itu pergi ke medan perang Dewa Darah dan Iblis-Iblis Hitam. Saat orang berdarah itu tiba, Black Fiend Devil Sein dipaksa ke dalam keadaan menyesal dan harus mundur. Jiwa asal Li Yunzi gemetar dan kemudian ia langsung duduk untuk pulih. Meskipun budidayanya tidak sekuat Master Flamespark dan perusahaannya, bahkan lebih rendah dari Dewa Darah, perannya dalam pertempuran antara Alheaven dan Aliansi sangat bagus. 18 Luofu bukan milik keluarga Zannya, tetapi hanya keluarga Zannya yang memiliki mantra untuk mengendalikan mereka. Itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Hanya beberapa orang dari keluarga Zan yang bisa menggunakannya. Mantra ini berasal dari sepotong pemahaman dan warisan dari gulungan pertempuran. Meskipun masalah ini terdengar rumit, itu adalah salah satu rahasia dalam sistem bintang Alheaven. Jangan biarkan orang dari keluarga Zan menyentuh bola darah Luofu. Namun, rahasia ini terbongkar selama persiapan perang melawan aliansi. Master Flamespark, leluhur keluarga Siang, pria parubaya dari keluarga Gongsun, dan beberapa monster tua semuanya telah memutuskan untuk membiarkan Li Yunzi mengendalikan 18 Luofu. Begitu jiwa asal Li Yunzi sedikit pulih, dia menunjuk ke Battle Scroll yang lain. Indra ilahinya memasuki Battle Scroll dan berubah menjadi gelombang luar biasa yang menyapu bintang-bintang. Salah satu dari 16 Luofu yang tersisa meledak menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk Blood Person. Orang berdarah ini mengeluarkan raungan dan langsung menuju ke tempat leluhur keluarga Sengong sedang berjuang melawan segel yang menahan ular Mongazar. Di antara para pembudidaya aliansi, wanita dengan gaun biru itu mengerutkan kening. Dia menunjuk dengan tangan seperti giok dan salah satu anggota klan setan raksasa meraung dan melangkah maju. Planet budidaya yang dibawanya tidak terlalu besar, hanya sekitar 1% dari planet budidaya normal. Namun demikian, anggota klan iblis raksasa benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengannya. Namun, anggota klan iblis raksasa itu sangat cepat, dan saat dia berlari, dia tanpa ampun melemparkannya. Planet budidaya langsung runtuh menuju 15 Luofu yang tersisa. Masih ada orang tua yang mengambang di planet budidaya. Matanya berbinar saat dia dengan cepat mendekati 15 Luofu bersama dengan planet budidaya. Namun, kekuatan penindasan menjadi semakin kuat semakin dekat Anda dengan Luofu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia dengan cepat mendekati 15 Luofu. Adapun anggota klan iblis raksasa, dia meraung dan menyerang Li Yunzi. Jiwa asal Li Yunzi melayang di sana dan tampak sedikit suram. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Luo Hong, Zhou Xingtian, kalian berdua, cepat lindungi Luofu." Bab 926 Penghancuran diri dari klan iblis raksasa 10.000 kaki. Setelah dia berbicara, lelaki tua berjubah hitam dan pemuda berjubah putih menyerbu keluar dan menuju Luofu. Luofu memiliki pengaruh besar pada pembudidaya aliansi, tetapi tidak hanya tidak mempengaruhi keduanya, mereka juga sangat membantu. Mereka bergegas dan segera menggunakan mantra mereka untuk melindungi mereka. Li Yunzi mengatupkan giginya dan menunjuk ke Battle Scroll lainnya. Ketika indera ketuhanannya memasukinya, salah satu dari 15 Luofu jatuh menjadi orang berdarah untuk melawan lelaki tua di planet budidaya. Pada saat ini, anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki bergegas. Jika bertemu dengan pembudidaya Alheaven yang lebih lemah darinya, dia akan menangkap mereka dan menghancurkan mereka dengan raungan sebelum menelan mereka. Anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki ini berada di puncak tahap korporeal yang, tetapi tubuh ini terlalu kuat dan dengan demikian dapat menyerap lebih banyak energi asal daripada pembudidaya normal. Meskipun dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang, dia bisa bertarung melawan pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal biasa. Dengan seberapa kuat tubuhnya, dia tidak takut pada sebagian besar harta sihir. Saat ini, raksasa itu langsung menyerang Li Yunzi di atas kayu raksasa. Mata raksasa itu berkabut dan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Suara yang sangat indah muncul di dekat telinga Wang Lin. Itu adalah wanita dalam gaun istana yang berbicara saat raksasa itu mendekat dengan cepat. Wang Lin mengangguk dan melihat jiwa asal Li Yunzi. Jiwa asal saat ini sedang memulihkan untuk memanggil orang berdarah lain. Li Yunzi tidak bisa diganggu sekarang. Namun, Wang Lin tidak percaya bahwa Li Yunzi tidak memiliki cadangan, tetapi ini bukan saatnya untuk menguji Li Yunzi. Saat anggota klan iblis raksasa semakin dekat dan dekat, mata Wang Lin bersinar dan dia dengan tenang berkata, "Biarkan aku." Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan langsung menyerang raksasa itu. Wanita dalam gaun istana tersenyum anggun. Meskipun itu adalah pertempuran, dia masih sangat tenang. Dia menarik rambut di belakang telinganya dan tersenyum pada Wang Lin. "Rekan kultivator Su, hati-hati." Ketika Wang Lin turun dari kayu raksasa dan keluar dari area pengaruh kayu raksasa, dia mendengar semua kekacauan yang datang dari pertempuran di sekitarnya.
Saat anggota klan iblis raksasa mendekat, dia bisa mendengar ledakan sonik yang diciptakan oleh serangan itu. Anggota klan iblis raksasa menyerbu ke depan dan bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Aura destruktif menyebar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, raksasa itu mendekat. Tangan kanannya membentuk kepalan, dan saat dia melayangkan pukulan, dia berteriak, mundur. Tinju itu tiba dan angin yang diciptakan oleh tinju itu menyapu Wang Lin. Meskipun angin ini kuat, itu bahkan tidak bisa membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dengan ekspresi dingin, dia melontarkan pukulan juga. Adegan ini sangat aneh. Tinju raksasa 10.000 kaki itu sangat besar, sementara Wang Lin seperti semut yang tidak berarti. Tinjunya bahkan lebih bisa diabaikan. Namun, saat kedua tinju menutup, gemuruh menggelegar bergema, dan itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah semua suara sebelum ini adalah persiapan untuk tumbukan kedua tinju. Ketika kedua tinju itu semakin dekat satu sama lain, gemuruh-gemuruh sepertinya menggantikan semua suara. Para pembudidaya sekitarnya hanya merasakan dengungan tanpa henti di telinga mereka. Waktu sepertinya melambat saat kedua tinju itu semakin mendekat. Kemudian, hanya dalam satu saat, kedua tinju itu bertabrakan dan gemuruh menggelegar bergema. Suara ini begitu kuat sehingga menyebabkan para pembudidaya sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Itu juga menciptakan gelombang kejut tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Sejumlah besar pembudidaya terganggu dari pertempuran mereka dan dengan cepat mundur. Mereka semua memandang ngeri pada pertempuran antara Wang Lin dan raksasa itu. Tubuh raksasa 10.000 kaki itu bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan tak terbayangkan datang dari tinju kecil pihak lain. Dia batuk seteguk darah dan suara letusan bergema dari tinjunya. Sesaat kemudian, tinju kanannya meledak dalam kekacauan berdarah. Setelah membiarkan jeritan yang menyedihkan, raksasa 10.000 kaki ini tidak mampu menahan kekuatannya yang kuat dan didorong mundur. Runtuhnya tubuhnya tidak berhenti. Meskipun dia adalah bagian dari klan iblis raksasa, dia tidak bisa menahan kekuatan dewa kuno Wang Lin. Tidak hanya lengan kanannya hancur, sebagian besar tubuhnya juga hancur. Kegilaan di mata anggota klan iblis raksasa menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan raungan dan aura destruktif melonjak di dalam tubuhnya, dan pada saat itu, dia meledak. Penghancuran diri puncak pembudidaya korporeal yang sangat kuat, terutama ketika orang ini memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Kekuatan ini bahkan cukup untuk membuat Wang Lin mengerutkan kening. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah dan matanya menjadi lebih dingin. Dia secara paksa mengeluarkan darah agar orang tidak terlalu mencurigainya, kemudian tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, panggil angin. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi dua naga hitam. Naga hitam itu bergegas keluar, dan saat mereka memangsa, mereka juga menyemburkan hembusan udara dingin yang bisa memadamkan kehidupan. Panggilan angin sangat kuat, dan di bawah pengaruh naga hitam, tubuh raksasa itu langsung terdorong sangat jauh. Kedua naga itu benar-benar melahap tubuh raksasa itu, yang melemahkan kekuatan penghancuran dirinya secara tak terbatas. Ledakan. Setelah ledakan keras, anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki meledak, menyebabkan dampak yang tak terukur. Ini menarik perhatian para pembudidaya sekitarnya. Bahkan monster tua yang bertarung tidak bisa membantu tetapi melihatnya. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat saat dia terhuyung-huyung kembali ke hutan raksasa seolah-olah dia terluka. Sebenarnya, membunuh anggota klan iblis raksasa 10.000 kaki sama sekali tidak sulit bagi Wang Lin, yang memiliki tubuh dewa kuno. Wanita dalam gaun istana di atas kayu raksasa tersenyum. Saya mengagumi mantra Fellow Cultivator Su. Mantra yang memungkinkanmu meningkatkan kekuatan tubuhmu secara instan sangatlah mengejutkan. Li Yunzi membuka matanya dan mengungkapkan kekagumannya, tetapi dia tidak berbicara. Dia menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan akal ilahinya memasukinya. Sedetik kemudian, 14 Lou Fu lainnya dengan cepat menyusut. Tanpa runtuh, itu mengembun menjadi darah orang lain. Orang berdarah ini sepertinya mengandung mantra darah yang bisa membalikkan langit. Itu menyerang langsung ke orang tua di planet budidaya yang sedang melawan orang berdarah lain, pria tua berjubah hitam, dan pemuda berkulit putih. Di kejauhan, wanita berbaju biru itu mengerutkan kening lebih keras. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti giok dan dua raksasa 10.000 kaki lainnya menyerbu keluar. Salah satunya langsung menuju Lou Fu. Adapun yang lainnya, dia menyerbu langsung ke arah kayu raksasa. Saat anggota klan iblis raksasa ini mendekat, lelaki tua di planet budidaya itu terbang. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menekan. Planet budidaya antara orang tua dan anggota klan iblis raksasa tiba-tiba mulai berputar dan mengeluarkan riak. Orang tua itu mulai bernyanyi dan matanya berbinar. Kemudian tangannya mendorong ke bawah dan dia berteriak, fluktuasi planet budidaya.
Setelah dia berbicara, planet budidaya terbang dengan sendirinya dan berputar lebih cepat. Namun, saat berputar, ia mulai menyusut hingga hanya tinggal setengah dari ukuran aslinya. Pada saat yang sama, riak merah-merah menyebar dari planet budidaya. Di bawah kendali lelaki tua itu menyebar ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Riak merah ini terlalu cepat. Saat menyebar, beberapa pembudidaya Alhaven terpengaruh. Mereka mulai gemetar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh mereka, termasuk tas yang mereka pegang, roboh. Riak ini melesat langsung ke arah hutan raksasa. Ekspresi Wang Lin berubah, dan Li Yunzi membuka matanya dan berteriak, "Sumu, Ziyan, kalian berdua cepat berpencar. Lakukan urusanmu sendiri dan jangan repot-repot menjaga orang tua ini." Petik 2. Bahkan tanpa Li Yunzi memberikan perintah, Wang Lin sudah bergerak begitu Li Yunzi berbicara. Dia menyerbu kayu raksasa itu dan dengan cepat meninggalkan tempat ini dengan satu teleportasi. Wanita di gaun istana juga sama dan dengan cepat pergi. Saat mereka berdua pergi, riak merah-merah tiba. Jiwa asal Li Yunzi membungkus tubuhnya dan membentuk segel. Pada saat ini, baik jiwa dan raga asalnya menghilang ke dalam hutan raksasa. Riak merah itu mendarat di kayu raksasa dan menyapu sepanjang kayu raksasa itu. Wang Lin mengelak jauh dari riak merah-merah. Namun, lingkungannya berada dalam kekacauan total. Saat dia muncul kembali, pedang dari kultivator aliansi menyapu ke arahnya. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin, dan dia bahkan tidak menghindar. Pedang itu mengenai tubuhnya dan memantul. Lalu dia berbalik dan menunjuk. Titik ini berisi energi asal dan juga kekuatan dewa kuno. Itu mendarat langsung pada orang yang telah menyerangnya secara diam-diam. Agas memenuhi mata orang ini, dan saat dia hendak mundur, kabut darah dalam jumlah besar meledak dari tubuhnya. Jiwa asalnya melarikan diri dengan panik, tetapi saat itu, kultivator Alhaven lain menangkap jiwa asalnya dan menghancurkannya. Kultivator Alhaven dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara serak, "Sumu, kenapa kita berdua tidak bertanding lagi? Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Petik 2. Kultivator Alhaven ini adalah wakil petir Celestial Shooting. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, "Jika kamu benar-benar ingin membandingkan, mengapa tidak melihat siapa yang bisa membunuh wanita itu?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke wanita dengan gaun biru. Shooting terkejut dan ekspresinya tidak pasti. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bagus, kalau begitu mari kita bersaing dengan ini. Kami berdua akan membantai jalan kami ke sana dan melihat siapa yang akan berhasil." Petik 2. Wanita itu jelas memiliki status yang sangat tinggi, atau dia tidak akan memimpin pertempuran ini. Namun, kultivasi wanita ini sepertinya tidak setinggi itu, hanya tahap pertengahan dari Nirvana Skrier. Bab 927 Tuhan tidak mengenal saya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir di dalam hatinya, tetapi dia maju ke depan ke arah wanita dengan gaun biru itu terlebih dahulu. Ekspresi Shooting suram saat dia mengikutinya. Keduanya menyerbu ke arah cakrawala. Ada banyak pembudidaya yang saling membunuh dan semua jenis harta sihir beterbangan. Shooting haus darah. Setiap kali dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, dia akan segera menyerang. Akibatnya, dia sedikit lebih lambat. Wang Lin memiliki pengalaman lebih dari 1000 tahun, jadi dia dengan mudah melihat maksud Shooting. Dia tidak menunjukkannya atau menggunakan metode yang sama seperti Shooting. Sebaliknya, kecepatannya tidak turun saat dia mendekati wanita berbaju biru. Selama pertempuran yang kacau, wanita berbaju biru dengan jelas melihat tindakan Wang Lin dan Shooting. Dia tenang, tapi dia tidak memandang Shooting. Dia hanya menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat saat dia melakukan perjalanan di antara para pembudidaya. Sesaat kemudian, dia sudah berada dalam jarak 1000 kaki dari wanita itu. Sambil tertawa, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Pukulan ini mengenai kehampaan, dan suara gemuruh bergema dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Itu menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyerbu langsung ke wanita dengan gaun biru. Sosok Wang Lin tidak berhenti. Dia menyerbu tepat setelah gelombang kejut. Tidak jauh dari Wang Lin, mata Shooting berbinar dan dia mencibir. Tidak hanya dia tidak bergerak mendekat, dia mundur ke samping. Ada sedikit ejekan di matanya. "Sumu, kamu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun rencanamu hanya sedangkal ini." Wanita ini jelas memiliki status khusus di aliansi, atau dia tidak akan mengatur pertempuran ini. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia pasti memiliki penjaga yang kuat. Anda ingin membujuk saya untuk membunuhnya. Apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Saya ingin melihat bagaimana Anda mengakhiri ini. Petik 2.
Dia menatap Wang Lin, yang mendekati wanita berbaju biru, dan seringai di wajahnya menjadi lebih kuat. Wang Lin tidak melambat dan mengikuti gelombang kejut. Gelombang kejut itu menghancurkan bumi dan bergerak seperti kilat. Itu tiba 100 kaki sebelum wanita berbaju biru. Ada kilatan dingin di matanya. Dia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa di bawahnya tidak bisa menghentikan orang ini. Namun, tidak ada jejak kepanikan saat dia dengan tenang mengangkat tangan kirinya dan menekan kekosongan di bawahnya. Tepat pada saat ini, planet budidaya yang dibawa oleh anggota klan iblis raksasa mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Gelombang riak merah tua menyebar dengan cepat. Riak merah-merah mengandung aura penghancur. Saat mereka menyebar, planet budidaya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut yang diciptakan oleh pukulan Wang Lin bertabrakan dengan riak merah-merah. Ada ledakan keras dan gelombang kejut runtuh. Riak merah-merah dengan cepat menyebar ke arah Wang Lin tanpa halangan apapun. Su Ting merasakan ekstasi di dalam hatinya saat dia melihat ini. Su Mu ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi berkah. Namun, saat Su Ting merasakan kegembiraan, Wang Lin, yang berada di dekat riak merah-merah, tiba-tiba berbalik dan menatap Su Ting dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat ekspresinya jatuh di mata Su Ting, itu membuat Su Ting gemetar. Tidak baik. Su Ting yakin dia mengerti Wang Lin. Melihat Wang Lin membuat ekspresi seperti itu ketika dia berada di saat hidup dan mati membuat pikirannya bergetar. Tepat pada saat ini, tungku raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Suara tungku bergema saat tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Su Ting dan dia berteriak, ubah posisi. Dalam sekejap, kekuatan yang membuat Su Ting kehilangan kecerdasannya muncul di sekelilingnya. Itu tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Kekuatan mengelilingi tubuhnya dan dia merasa seolah-olah waktu telah berhenti. Riak merah-merah kurang dari 1 kaki dari Wang Lin ketika dia tiba-tiba berganti posisi dengan Su Ting. Seolah-olah dunia terbalik. Detik berikutnya, waktu sepertinya kembali normal. Sebenarnya, waktu tidak berhenti sama sekali. Itu semua adalah ilusi yang dirasakan Su Ting karena mantranya terlalu cepat. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, semua rambut di tubuhnya berdiri dan krisis hidup dan mati mengelilinginya. Penglihatannya tertutup warna merah, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya melonjak seperti orang gila. Tubuhnya menyusut, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 penghalang terbentuk di sekelilingnya. Penghalang ini dibentuk oleh energi asal celestialnya bersama dengan mantra surgawi yang diturunkan oleh keluarga Sunya. Dari kejauhan, Su Ting tampak seperti matahari karena dia ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Begitu penghalang muncul di sekitarnya, riak merah-merah mendekat. Bang, 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 bang. Riak merah itu seperti gelombang dahsyat yang membombardirnya tanpa henti. Dalam sekejap, lebih dari 30 dari 100 lebih penghalang di sekitar Su Ting runtuh. Adegan ini membuat kulit kepala Su Ting mati rasa, tapi dia tidak berdiam diri, dia mundur. Saat riak merah-merah menyebar, lusinan penghalang di sekelilingnya runtuh. Su Mu. Su Ting meraung dan kebenciannya telah mencapai puncaknya. Riak merah-merah secara signifikan lebih cepat dari Su Ting. Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, riak merah-merah masih menyusul dan berlalu. Bang, bang, bang. Saat riak merah-merah melewati Su Ting, semua penghalang di sekitarnya runtuh. Dia merasa tubuhnya ditarik begitu kuat hingga akan hancur. Saat pembatasnya runtuh, Su Ting mengeluarkan lebih dari 100 batu giok. Tanpa waktu untuk merasakan sakit hati untuk mereka, dia menghancurkan mereka semua dan lebih dari 100 penghalang warna berbeda muncul di sekelilingnya. Selain itu, dia mengeluarkan sejumlah besar harta untuk menahan riak. Namun, saat penghalang ini terbentuk, mereka segera runtuh. Bahkan harta karun sihir juga hancur. Meskipun demikian, riak merah-merah telah melemah setelah perlawanan berkelanjutan Su Ting. Lagi pula, ini bukanlah serangan terkonsentrasi, itu tersebar, jadi kekuatannya terbagi banyak. Namun, meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak Su Ting. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak energi asal surgawi dan menggunakan sejumlah harta sihir dalam pertempuran. Menggunakan kesempatan ini, dia mengeluarkan darah yang mengandung asal surgawi. Darah menyebar di sekelilingnya saat dia dengan cepat melarikan diri dari riak merah-merah. Jika dia menggunakan pelarian darah ketika riaknya kuat, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Namun, sekarang riaknya melemah, dia memberikan kesempatan. Dia benar-benar tidak mau menggunakan pelarian darah kecuali itu adalah pilihan terakhirnya di medan perang. Meski hanya sesaat, dalam benaknya, bahaya yang ia hadapi tak kurang dari saat ia menghadapi Wang Lin dalam satu baris menuju surga. Kebencian yang dia miliki untuk Wang Lin di dalam hatinya sudah tak terlukiskan.
Dia berbalik dan meraung, "Sumu, kamu," dia ingin menggunakan raungan ini untuk mengekspos perilaku Wang Lin sehingga para pembudidaya Alheaven dan monster tua akan curiga terhadap Wang Lin. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, kata-katanya terputus oleh tawa Wang Lin. Wang Lin menyerbu ke arah riak merah-merah saat Su Ting mundur. Pada saat yang sama, dia tertawa. "Fellow Cultivator Su memang bisa diandalkan. Karena Anda membantu saya melemahkan riak merah-merah, saya, Sumu, tentu saja tidak akan lupa. Jika saya bisa membunuh wanita ini, maka Anda juga akan mendapatkan pujian atas pembunuhan itu." Petik 2. Saat Wang Lin berbicara, dia bergerak sangat cepat. Riak merah-merah yang membuat kontak dengan Su Ting sudah melemah. Dua jari Wang Lin membentuk pedang, kemudian tubuh Dewa Purba ditambah energi asalnya dan ikan yin dan yang bertabrakan dengan riak merah-merah. Bang! Setelah ledakan keras, Wang Lin menyerbu ke dalam riak merah-merah tanpa halangan. Ketika Su Ting melihat semua ini, amarah yang mengerikan memenuhi matanya. Cahaya darah di sekitarnya runtuh karena amarah dan dia terhuyung mundur. Kemarahan melukai pikirannya, menyebabkan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Seteguk darah ini membuatnya sadar. Dia menekan amarahnya dan mengungkapkan tatapan dingin sebelum mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin menghela nafas di dalam hatinya. Su Ting ini memang seorang karakter. Meskipun dia marah, dia bisa mendapatkan kembali kejelasan dengan cepat. Dia mencoba membunuh Su Ting dengan meminjam tangan orang lain. Jika dia berhasil, itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Wang Lin tidak pernah melupakan bahwa masih ada sedikit sumber energi asal di tubuh Su Ting. Saat itu, dia membunuh avatar Su Ting dan mengambil setengah dari sumber energi asal itu. Pada saat ini, dia mengabaikan Su Ting. Saat Wang Lin menyerbu ke riak merah-merah, dia menatap wanita dengan gaun biru. Saat dia bergerak maju, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kekosongan, membuat angin hitam muncul. Itu mengelilingi area dan membentuk angin puyuh hitam. Angin puyuh ini sangat kuat, dan auman naga keluar dari dalamnya. Kemudian kepala dua naga muncul dan menyerang langsung ke wanita berbaju biru. Ekspresi wanita itu masih dingin, tapi tatapannya ke arah Wang Lin menjadi rumit. "Tuhan tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu." Dia menghela nafas dan melihat bunga teratai 8 daun. Kemudian tangan kirinya memetik daun dan dengan lembut melemparkannya ke depan. Daunnya terbang ke depan dan mengeluarkan aroma harum. Itu dengan cepat tumbuh sampai ratusan kaki besar dan dengan lembut jatuh ke arah Wang Lin. Ledakan. Ledakan keras datang dari ruang 100 kaki di sekitar Wang Lin. Aura yang kuat sepertinya mengelilingi ruang 100 kaki di sekitarnya. Seolah-olah semua yang ada di dalam ruang ini harus runtuh. Suara berderak muncul di bawah kaki Wang Lin dan retakan besar muncul. Kekuatan yang kuat datang dari luar angkasa seolah mencoba mendorongnya ke dalam celah. Bab 928 5 Elemen Mayat Emas. Karena kamu tidak mengerti, maka menghilanglah dengan kehampaan. Wanita berbaju biru itu meletakkan tangan kirinya. Tatapan kompleks di matanya perlahan menghilang. Murid Wang Lin menyusut saat dia merasakan tekanan turun padanya. Di bawah tekanan ini, dia menemukan bahwa energi asal di dalam tubuhnya sebenarnya terhalang. Angin puyuh hitam meraung di sekelilingnya dan dua naga hitam di dalamnya menyerbu ke arah daun bunga teratai. Naga-naga itu mengaum dan menghembuskan angin dingin. Namun, daun teratai tidak berhenti, bergerak lebih cepat. Retakan di bawah kaki Wang Lin menjadi lebih besar dan angin dingin keluar darinya. Pada saat ini, kedua naga hitam itu bertabrakan dengan daun. Ada ledakan keras saat salah satu naga hitam itu bergetar dan jatuh menjadi gas hitam yang didorong ke belakang. Naga lainnya menghembuskan udara dingin yang tidak berpengaruh pada daun. Daun itu menyerap semuanya dan mengungkapkan sedikit cahaya hijau. Saat lampu hijau ini menyebar, tekanan menjadi lebih kuat. Bahkan angin puyuh hitam hancur di bawah tekanan ini. Harta karun apa ini? Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mengulurkan tangannya dan berteriak, "Panggil hujan." Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan mantra kedua yang dia pelajari dari Kaisar Langit Baifan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, energi asal dunia sepertinya diaduk oleh sepasang tangan besar dan dengan cepat terkumpul. Lapisan tipis kabut air muncul di depan tubuh Wang Lin. Tangannya terulur, dan seolah-olah kehidupan baru telah disuntikkan ke dalam kabut hitam. Ini segera membentuk pusaran di sekitar Wang Lin dan berputar dengan cepat. Tetesan hujan terus terbentuk sementara energi asal dari dunia berkumpul di dalam gas hitam. Sepotong energi asal surgawi keluar dari tubuh Wang Lin untuk berkomunikasi dengan dunia. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tetes hujan terbentuk di pusaran hitam di sekitar Wang Lin. Setiap tetes mengandung kekuatan yang besar. Ada untaian energi spiritual surgawi di dalam pusaran ini, yang membuat Wang Lin terlihat seperti surgawi. Lengannya terentang saat dia melayang di antara bintang-bintang.
Angin hitam di sekelilingnya berputar seperti orang gila saat tetesan hujan terbentuk dan melayang di sekelilingnya. Tetesan hujan seperti kristal. Mereka terlihat sangat cantik dari jauh. Saat ini juga, Wang Lin melambaikan tangannya. Dengan dia sebagai pusatnya, pusaran itu bergetar dan berputar terbalik. Ada suara gemuruh yang menggelegar saat naik ke udara. Itu tampak seperti pusaran setinggi 1000 kaki naik ke udara untuk terhubung dengan surga. Gemuruh berlanjut saat pusaran menarik Wang Lin. Seseorang hanya bisa melihat sekilas sosok Wang Lin. Saat pusaran naik, 10.000 tetes hujan mengalir keluar. Mereka bersiul di udara seolah-olah bumi telah menjadi langit. Hujan lahir dari bumi dan kemudian kembali ke langit dan kemudian mati di ujung langit. Ada tanda-tanda niat guntur di mata Wang Lin, tapi dia menekannya. Tidak perlu mengekspos kultivasi aslinya di sini. Pusaran dan 10.000 tetes air hujan langsung menghimpit daun bunga teratai itu. Pusaran itu pertama kali mendekati daun bunga teratai, membuatnya bergetar. Kemudian 10.000 tetesan hujan jatuh di atas daun. Suara tetesan hujan yang mengenai daun bergema dan daun itu tiba-tiba roboh. Dampak yang ditimbulkan oleh robohnya daun itu berhamburan oleh pusaran air dan tetesan air hujan. Tekanan pada Wang Lin menghilang, lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke wanita dengan gaun biru itu. Pusaran dan tetesan hujan yang dibentuk oleh Summon the Rains disapu oleh Wang Lin dan menyerang wanita dengan gaun biru itu. Tepat pada saat ini, orang suci iblis-iblis hitam, yang jelas kalah melawan Dewa Darah dan orang berdarah, dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap, dia menyerang langsung ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia mencoba membunuh wanita ini, dia tidak benar-benar berusaha membunuhnya. Dia hanya harus membuatnya terlihat seperti dia, Sumu, sedang berusaha selama pertempuran ini. Selain itu, dengan pencapaian sebelumnya, segalanya bisa dilewati. Saat dia mundur, dingin melintas di mata wanita dengan gaun biru. Tangan kanannya menunjuk ke 7 bunga teratai daun, menyebabkan teratai ilusi muncul dan sepenuhnya menghalangi panggil hujan. Dia melihat ke medan perang. Aliansi saat ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dia tidak panik, karena dia tahu ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Ini hanyalah pendahuluan. Mengangkat tangannya yang seperti giok, dia membentuk segel, menunjuk ke kekosongan, dan dengan lembut berkata, "Tolong bantu, Corps Prison Realm." Setelah dia berbicara, formasi raksasa selebar 50 km diam-diam muncul di kehampaan di hadapannya. Formasi ini tergantung terbalik dan berputar dengan cepat. Gas ungu kehitaman mengalir keluar darinya dan rantai ungu tiba-tiba jatuh dari dalam formasi. Ada seorang pembudidaya Alheaven di bawahnya yang tidak mengelak cukup cepat dan terkena rantai. Tubuhnya segera roboh dan jiwa asalnya terperangkap oleh rantai. Dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa jiwa asal kultivator sepertinya terjebak pada rantai. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Rantai lain keluar dari formasi dan menggantung di sana. Satu persatu, rantai jatuh, dan hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 100 rantai yang menyapu daerah itu. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari formasi. Suara ini dipenuhi dengan perasaan terkoyak. Ketika Anda mendengarnya, seolah-olah jiwa asal Anda terkoyak. Seseorang keluar dari formasi. Saat orang itu berjalan keluar, bau mayat membusuk memenuhi area itu. Orang ini tingginya 100 kaki dan benar-benar ungu. Ini bukan makhluk hidup, tapi mayat. Mayat ini memiliki rantai dalam jumlah besar yang melilitnya. Rantai yang menggantung tadi adalah rantai yang melilit mayatnya. Mayat ini tidak terbentuk secara alami tetapi disempurnakan dari sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya dengan mantra. Di aliansi, itu disebut sebagai mayat halus. Objek ini dibentuk secara alami oleh Corps Prison Realm, dengan Corps Sek menyediakan mayatnya. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada 18 yang dibuat. Setiap mayat memiliki kultivasi yang sama dengan kultivator Nirvana Skrier tahap akhir. Mayat halus pertama yang muncul mengguncang rantai di tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini dapat menembus tubuh dan secara langsung mempengaruhi jiwa asal. Saat mayat halus itu meraung, ia menyerbu sekelompok pembudidaya dan melambaikan rantainya. Rantai itu menjadi harta karunnya yang paling ganas. Saat menyapu seluruh area, itu menciptakan hembusan angin. Sejumlah besar pembudidaya bukanlah tandingan dan terpaksa mundur. Pada saat ini, mayat halus kedua keluar dari formasi. Sambil membiarkan raungan, itu menyerbu ke medan perang. Saat mayat halus berjalan keluar satu persatu, situasi di medan perang mulai berbalik. Ini terutama benar ketika 3 mayat halus terakhir keluar. Mereka tidak memancarkan cahaya ungu, 2 di antaranya berkilau perak dan 1 lagi berkilau emas. Kedua mayat halus berwarna perak itu adalah laki-laki dan perempuan.
Meskipun mereka memiliki ekspresi lamban, tubuh mereka seukuran tubuh orang normal dan mereka mengenakan kemeja perak. Masih ada rantai di sekitar mereka, tapi hanya dua. Saat mereka muncul, mereka memberikan tekanan dari pembudidaya Nirvana Cleanser tahap awal. Mayat halus terakhir bahkan tidak bisa digambarkan sebagai mayat. Dia berusia paruh baya dan mengenakan jubah naga. Dia seperti seorang kaisar fana. Tidak ada rantai di sekelilingnya. Dia hanya memiliki 5 jimat kuning di kepalanya. Ada semburan petir yang membentuk koneksi dekat antara jimat. Aura 5 elemen itu berasal dari tubuhnya. Saat Wang Lin melihat pria itu, dia langsung memikirkan 5 elemen dan pertama kali dia bertemu Red Butterfly. Tubuh roh 5 elemen. Wang Lin mundur lebih cepat. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memainkan peran besar dalam pertempuran besar antara dua sistem bintang. Inilah mengapa dia bertindak dengan mempertahankan diri sebagai tujuan sejak awal. Jika ada manfaatnya, dia akan menerimanya. Jika tidak ada, maka dia akan fokus untuk tetap hidup. Aku tidak tahu di mana kakak senior King Su berada, tapi aku yakin dia seharusnya ada di dekatku. Wang Lin terus mundur, tetapi wanita berbaju biru itu tidak berniat melepaskan Wang Lin. Dia menunjuk dengan tangan seperti giok dan mayat halus biasa menatap Wang Lin dan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Jika dia menghadapi Nirvana Skrier tahap menengah dengan tubuh dan mantranya saat ini, dia bisa menang. Namun, saat menghadapi Nirvana Skrier tahap akhir, dia harus menggunakan semua kemampuannya untuk meraih kemenangan, dan ada banyak variabel. Namun, tidak bijaksana menggunakan semua kemampuannya dalam pertempuran hebat ini. Juga, jika dia terluka, dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Rencana Wang Lin adalah menemukan kesempatan selama kekacauan dan memasuki ular Mongazer tanpa disadari. Kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk mencuri kekuatan warisan anak dewa kuno. Saat dia mundur, mayat halus mengejarnya. Mayat halus itu mengayunkan rantainya, memaksa membuka jalan menuju Wang Lin. Ada kilatan dingin yang datang dari mata Wang Lin saat dia mendekati ular Mongazer. Raungan teredam datang dari Mongazer Serpent. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya para pembudidaya dari aliansi ini yang dapat menjebak ular Mongazer. Begitu ular Mongazer menjadi marah, semuanya akan runtuh. Formasi penyegelan belaka ini tidak bisa menyegel ular Mongazer. Sesaat kemudian, Wang Lin mendekati cangkang hitam yang menjebak ular Mongazer. Nenek moyang keluarga Sengong memimpin para pembudidaya untuk terus-menerus menyerang cangkang hitam. Pendekatan Wang Lin tidak menarik perhatian orang-orang ini. Mayat halus terus mengejar Wang Lin dan semakin dekat. Itu melemparkan salah satu rantai di sekitarnya setelah Wang Lin, dan suara rantai bersiul di udara memasuki telinga Wang Lin. Mata Wang Lin memiliki kilatan dingin. Dia sangat tenang saat dia dengan cepat mundur dan menyentuh cangkang hitam yang menyegel ular Mongazer. Saat dia menyentuh cangkang itu, dia melepaskan sepotong aura dewa kunonya ke dalamnya. Tepat pada saat ini, ular Mongazer di dalam cangkang memperhatikan aura dewa kuno dengan naluri dan menjadi gila. Raungan dari ular Mongazer ini mengguncang surga. Kemarahan ular Mongazer seperti jari dewa kuno. Semakin marah, semakin kuat mantra ini. Gemuruh menggelegar datang dari cangkang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam cangkang. Dalam sekejap, cangkang hitam itu runtuh. Saat itu runtuh, jari dewa kuno yang kasar muncul. Bab 929 Hal Wang Lin. Ular Mongazer menggunakan mantranya yang tak tertandingi di wilayah utara untuk pertama kalinya. Mantra ini dipicu oleh amarahnya dan memungkinkan para pembudidaya di sini merasakan kekuatannya yang tak terbayangkan. Jika beberapa orang meremehkan ular Mongazer sebelumnya atau tidak menganggapnya cukup sebagai ancaman, mereka membuang semua ide itu dari pikiran mereka ketika segelnya runtuh. Satu-satunya yang tersisa adalah kejutan dari jiwa mereka. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul pada kulit hitam di sekitar ular Mongazer. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dikirim bersiul ke segala arah. Fragmen cangkang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dampak yang kuat. Beberapa pembudidaya tidak menghindar cukup cepat dan terkena pecahan. Mereka batuk darah dan kemudian tubuh mereka ambruk. Bahkan jiwa asal mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan ada beberapa orang yang terkena ujung fragmen, dan tubuh mereka langsung terbelah menjadi dua. Kabut darah memenuhi area tersebut, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini menyebabkan lingkungan menjadi sunyi sejenak, seolah-olah setiap pandangan terfokus pada tempat ini. Namun, dalam keheningan ini, raungan dari zaman kuno datang dari dalam cangkang hitam. Mengaum. Raungan ini sangat mirip dengan raungan dewa kuno. Sepertinya menembus waktu itu sendiri, seolah-olah selalu ada di sana. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Jari dewa kuno tiba-tiba terbang. Tidak mungkin untuk menggambarkan kekuatan dan tontonan dari jari dewa kuno.
Hanya bisa dikatakan bahwa dunia akan runtuh di bawah jari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan kekuatan jari ini. Semuanya harus binasa di bawah kekuatan jari itu. Mayat halus yang mengejar Wang Lin tercengang. Ada saat kehampaan singkat dalam pikirannya, dan itu membebani konsekuensi menghadapi langsung jari dewa kuno. Ledakan. Saat jari dewa kuno itu keluar, itu mendarat di mayat yang halus. Saat suara letusan bergema, rantai di mayat yang halus semuanya runtuh. Darah hitam dalam jumlah besar didorong keluar dari bagian belakang tubuhnya karena kekuatan tak berujung ini. Seluruh tubuhnya sepertinya telah ditarik ke belakang dan kulit ungunya segera mulai menghilang. Dalam sekejap mata, seolah-olah telah dikuliti oleh seseorang. Setelah itu, semua tulang dan dagingnya hancur dan akhirnya, mayat halus itu meledak. Meskipun urutan kejadian ini terdengar lambat, hanya butuh beberapa saat. Jari dewa kuno tidak berhenti dan tanpa ampun menekan ke depan. Wang Lin sudah mundur beberapa saat sebelumnya. Matanya berbinar, dan saat dia melihat, dia merasa seolah-olah ada dewa kuno dewasa yang gigih di belakang jari itu. Lengan tebal dewa kuno dewasa mendorong jari ke depan dalam gelombang kehancuran yang tak ada habisnya. Tubuh raksasa Mongazer Serpent mengikuti jari dewa kuno dan bergegas keluar dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kabut dalam jumlah besar menyebar dari tubuh oval dan matanya yang tajam bertemu dengan mata Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasakan ada yang tidak beres. Mata ular Mongazer ini sangat jernih, tanpa sedikit pun kebingungan. Wang Lin memiliki perasaan bahwa ketika dia melihat Mongazer Serpent, itu menatapnya kembali. The Mongazer Serpent membebaskan diri dan memberi para pembudidaya Alheaven dorongan moral yang besar. Pertempuran ini penuh liku-liku. Terkadang aliansi berada di atas angin dan terkadang Alheaven memiliki keuntungan. Pada saat ini, ular Mongazer muncul kembali, dan tekanan yang diberikannya mengguncang bintang-bintang. Jari dewa kuno tidak menghilang dan terus menyapu ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua pembudidaya yang sebelum meledak dan mati bahkan sebelum mendekati mereka. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, tetapi jumlah kematian yang terjadi selama perang ini jauh lebih banyak daripada semua orang yang telah dia bunuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami perang seperti ini. Pertarungan antara planet Suzaku dan klan abadi yang terlupakan benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan ini. Situasinya terbalik. Jari dewa kuno bersiul melalui ruang, dan semua pembudidaya sebelum runtuh, bahkan tidak mampu memperlambatnya. Jari dewa kuno menyapu ke arah Black Fiend Devil Sein. Ekspresi dari iblis-iblis hitam aliansi-aliansi berubah. Saat jari dewa kuno mendekat, dia mengatupkan giginya dan meludahkan kabut hitam sementara tangannya membentuk segel. Kabut hitam segera berubah menjadi burung bangau hitam raksasa. Bangau hitam ini memegang daun hitam di mulutnya. Saat itu muncul, ia menjatuhkan daunnya, dan daun itu mulai tumbuh seperti orang gila. Dalam sekejap, daun ini memiliki tinggi lebih dari 10.000 kaki dan menyebar ke samping, menciptakan penghalang. Jari dewa kuno menutup dan bertabrakan dengan daun. Ada suara berderak dan kemudian daun itu runtuh menjadi untaian gas hitam. Wajah Black Fiend Devil Sein menjadi pucat dan dia batuk darah dan mundur. Namun, tangan kanannya menggapai kehampaan dan ukiran kayu muncul di genggamannya. Ukiran kayu ini sangat aneh. Itu adalah seseorang dengan tangan terlipat dikelilingi oleh tanaman. Tidak mungkin untuk melihat wajahnya, karena ditutupi oleh tanaman. Saat ukiran kayu diambil, Black Fiend Devil Sein melemparkannya tanpa ragu-ragu. Cahaya hitam yang bisa melahap semua cahaya berasal dari ukiran itu. Seolah-olah pahatan itu hidup kembali, dan tanaman mulai bergerak. Tanaman itu langsung menyerang ukiran kayu. Saat tanaman itu tumbuh, 5 bunga hitam sepanjang 1000 kaki muncul dari kehampaan. Kelima bunga hitam ini mengeluarkan aura aneh. Salah satu bunga mengarah ke jari dewa kuno. Bagian tengah bunga terbuka seperti mulut dan mengeluarkan energi yang sangat dingin. 4 bunga yang tersisa membuka mulut mereka dan memuntahkan gas hitam dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, mata pahatan kayunya bersinar merah, membuatnya tampak benar-benar hidup. Ia membuka lengannya seolah hendak memeluk sesuatu. Itu kemudian bergegas ke dalam gas hitam dan langsung menempel ke jari dewa kuno. Garis-garis hitam keluar dari tubuhnya dan segera menyebar ke seluruh jari dewa kuno. Wang Lin melihat pemandangan ini dari kejauhan dan mengungkapkan cibiran. Jika jari dewa kuno bisa dipatahkan dengan mudah, maka para pembudidaya Alheaven tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk membawa ular Mongazer ke sini. Ular Mongazer ini bisa dianggap sebagai senjata terkuat yang telah disiapkan Alheaven untuk perang ini. Tatapan Wang Lin menyapu dan mendarat di kayu raksasa di kejauhan. Saya ragu maju ke depan adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan kayu. Setelah berdiri di atasnya begitu lama, saya merasa ada sesuatu yang lain di dalamnya, ratusan pikiran melintas di benaknya.
Pertempuran antara dua sistem bintang telah memperluas wawasannya tanpa henti. Semua ini sangat penting baginya. Bagaimanapun, waktu kultivasinya terlalu singkat dibandingkan dengan tuan tua ini, jadi dia kurang berpengetahuan dari mereka. Pertempuran besar ini seperti pertunjukan mantra dan harta karun sihir. Wang Lin telah menyerap semua informasi ini dan juga mempelajari kekuatan dari Nirvana Cleanser dan Nirvana Saterer Cultivator. Jika perang ini tidak ada, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mempelajarinya. Pada saat ini, sama seperti Black Fiend Devil Sein menggunakan harta ajaib untuk menghentikan jari dewa kuno, di sisi aliansi, 10 mayat halus yang tersisa mengaum dan menyerang. Kedua mayat perak itu bergerak lebih cepat dari yang lainnya. Namun, meski semuanya digabungkan, itu masih belum cukup untuk dibandingkan dengan jari dewa kuno. Saat ular Mongazer menyerang, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Raungannya begitu kuat hingga mengguncang seluruh ruang. Mereka yang berkultivasi kurang harus menghindar, atau mereka akan terluka parah. Raungan ular Mongazer hanyalah raungan untuk orang lain, tetapi ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Ekspresi Wang Lin berubah dan tangannya bergerak tanpa ragu-ragu untuk menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitarnya dan dia dengan cepat mundur. Begitu dia mundur, raungan Mongazer Serpan menyebabkan jari Dewa Kuno yang Black Fiend Devil Sein dan mayat-mayat halus berurusan dengan meledak. Ledakan. Tidak mungkin untuk menjelaskan ledakan jari Dewa Kuno. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km sepertinya telah langsung robek. Jeritan datang dari sejumlah besar pembudidaya karena mereka langsung tersedot ke dalam celah dan menghilang tanpa jejak. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya panik dan mundur ketakutan. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. The Mongazer Serpent adalah satu-satunya yang tidak rusak sama sekali. Itu menyerbu ke depan, dan tentakelnya menyapu untuk memulai pembantaian. Adapun Black Fiend Devil Sein, yang berada di pusat ledakan, dia batuk darah dalam jumlah besar dan terlempar kembali. Dia tidak pernah dalam kondisi yang menyedihkan selama puluhan ribu tahun berkultivasi. Tubuhnya rusak parah dan diambang kehancuran. Saat ini dia dipenuhi dengan keterkejutan. Selama hidupnya berkultivasi, dia belum pernah bertemu dengan binatang sekuat itu. Setelah batuk darah, dia melarikan diri dengan panik, seolah-olah dia keluar dari akalnya. Adapun selusin mayat halus, selain dari mayat perak, sisanya tidak bisa menahan jari dewa kuno sama sekali. Mereka telah meledak menjadi tumpukan daging dan darah saat tersedot ke dalam kehampaan. Bahkan dua mayat perak terlempar ke belakang, dan rantai di tubuh mereka runtuh saat mereka mengeluarkan darah hitam. Mayat wanita cantik itu benar-benar menyerang langsung ke Wang Lin. Harta karun seperti ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia tidak hanya melihat mayat perempuan itu, tetapi juga pada ukiran kayu yang setengah rusak. Bab 930 Grup Elder Aliansi. Wang Lin adalah orang pertama yang menyadari situasi ini, jadi dia siap sepenuhnya. Sesaat sebelum jari Dewa Kuno meledak, dia sudah mundur dan mengaktifkan tungku Dewa Kuno. Akibatnya, dia tidak banyak terpengaruh. Dia melihat pada ular Mongazer dan kemudian ke mayat wanita yang dilemparkan ke arahnya. Saat dia pertama kali melihat mayat yang halus itu, dia punya ide untuk mencurinya. Ketika jari Dewa Kuno meledak, dia dengan sengaja menyesuaikan arahnya hanya untuk mayat perak ini. Dari dua mayat perak, mayat laki-laki terlalu rusak parah, jadi Wang Lin meninggalkannya. Meski jenazah perempuan ini juga rusak, ternyata kondisinya jauh lebih baik daripada jenazah laki-laki. Karena aku berpartisipasi dalam perang, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika aku mengambil harta karun, apalagi saat medan perang semrawut ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh ledakan jari Dewa Kuno untuk menyerang mayat wanita. Namun, Wang Lin bukanlah satu-satunya orang yang memutuskan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ada beberapa lagi yang tertarik dengan mayat perempuan itu. Ada pembudidaya Alheaven dan aliansi di antara mereka. 7 orang berbeda menyerang mayat wanita dari berbagai arah. Wang Lin bukan yang paling dekat, tapi dia yang tercepat. Saat dia menyerang, rasa dingin melintas di matanya. Dia hanya membutuhkan beberapa napas untuk mencapai mayat perempuan itu, tetapi matanya bersinar dan dia dengan tenang melambat. Saat dia melambat, seorang kultivator Alheaven menyerbu, mendekati mayat perempuan, dan mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, seorang pembudidaya aliansi juga keluar tetapi tidak mengambil mayat wanita. Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sinar energi pedang langsung ke pembudidaya Alheaven. Keduanya memulai pertempuran dari jarak dekat. Kedengarannya banyak, tapi itu semua terjadi sangat cepat, dan saat keduanya bertarung, kultivator lain memanfaatkan ini untuk mendekat. Dia meraih lengan wanita itu dan hendak pergi.
Namun, tepat pada saat ini, kultivator ini tiba-tiba berbalik dan panik memenuhi matanya. Dia menjerit saat tubuhnya menyusut hingga menjadi genangan darah. Perubahan yang mengejutkan ini mengejutkan kedua pembudidaya yang sedang bertarung. Mereka melihat mayat perempuan itu dan tidak lagi berani mengambilnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, 3 orang, termasuk Wang Lin, mempercepat dan menyerbu ke depan. Mata Wang Lin berbinar dan tungku dewa kuno muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan salah satu pembudidaya Alheaven yang telah menyerang ke depan. Kultivator Alheaven itu terkejut ketika dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan dia telah bertukar tempat dengan Wang Lin. Dia tahu identitas Wang Lin, jadi setelah mengeluarkan senyum masam, dia menyerah pada harta karun ini dan menagih untuk yang berikutnya. Setelah menggunakan mantra itu, Wang Lin mendekati mayat perempuan itu. Kedua pembudidaya yang paling dekat dengan mayat wanita melihat semua orang mendekat. Mereka mengatupkan gigi dan meraih mayat wanita hampir pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, mereka berdua menjerit dan tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi genangan darah yang diserap oleh mayat wanita. Darah mengental menjadi setitik cahaya merah di antara alisnya. Salah satu pembudidaya aliansi mendekat. Dia mengenakan jubah piton dan tangan kanannya mengulurkan tangan saat dia tertawa. Meskipun kelihatannya dia sedang meraih wanita itu, sebenarnya, tangannya berisi mantra, dan sepertinya dia akan menyerangnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tiba hampir pada waktu yang sama dengan pembudidaya aliansi ini. Kedua jarinya membentuk pedang dan dia mengacungkannya saat dia berteriak, "Minggir!" Pembudidaya aliansi terkekeh. Tidak hanya dia tidak berhenti, dia bergerak lebih cepat dan berbisik, jadi bahkan Thunder Celestial Sumu mengingini kecantikan mayat wanita ini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Saat pembudidaya aliansi mendekati mayat wanita, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Pembudidaya aliansi gemetar. Seolah-olah dia telah dikelilingi oleh benang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia meraih mayat perempuan itu. Jangkauan Wang Lin sangat pintar. Dia tidak mencoba meraihnya sejak awal. Saat tangannya mendekat, energi asalnya bersama dengan kekuatan dewa kuno dan ikan yin dan yang tercetak di antara alisnya. Ada ledakan dan tubuhnya gemetar. Lampu merah yang terbentuk setelah menyerap beberapa pembudidaya tiba-tiba menghilang. Kemudian Wang Lin tidak berhenti. Dia langsung meraih mayat wanita dan melewati pembudidaya aliansi. Ketika dia lewat, dia menendang dada pembudidaya aliansi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya putih dan pembudidaya didorong mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah, tapi dia tidak mati. Sebagai gantinya, dia menatap Wang Lin dengan kejam dan mundur sambil menutupi dadanya. Memegang mayat perempuan itu, Wang Lin menatapnya. Mayat perempuan itu dikelilingi oleh cahaya merah yang perlahan berkumpul menuju wajahnya. Alasan Wang Lin melambat adalah karena dia melihat ada yang tidak beres. Apa yang terjadi setelah itu seperti yang dia harapkan, beberapa pembudidaya meninggal. Jika mayat perempuan hanya seaneh ini, Wang Lin pasti sudah menyerah. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan pelestarian diri masih didahulukan. Namun, setelah mayat wanita menyerap esensi darah 3 pembudidaya, ada beberapa perubahan. Inilah yang membuatnya terus memperjuangkannya. Saat dia mundur, tangan kirinya membentuk segel dan dia menempatkan batasan yang tak terhitung pada mayat perempuan bersama dengan seteguk energi asal esensi. Setelah memasukkannya ke dalam tasnya, dia menyerbu ke ruang yang runtuh. Keruntuhan tersebut telah membentuk pusaran raksasa yang membentuk isapan kuat yang ingin melahap segalanya. Hanya ular Mongazer yang bisa mengabaikan hisapan ini saat dia membantai seperti orang gila. Pada saat ini, beberapa monster tua di aliansi mengepung Mongazer Serpent untuk mencegahnya maju. Bahkan Cloud Dragon Demon Sein mendekati Mongazer Serpent. Namun, Dewa Darah dan rekan-rekannya juga mengitari Mongazer dan melawan para pembudidaya aliansi. Orang berdarah yang muncul satu persatu juga meluncurkan serangan luar biasa terhadap aliansi. Gelombang gemuruh bergema bersama dengan raungan ular Mongazer. Pertarungan antara Master Flamespark dan Wudo Chan mengguncang dunia. Gemuruh di dalam kabut hitam yang disebabkan oleh pertempuran mereka sangat intens. Fluktuasi yang kadang-kadang datang dari bentrokan mereka adalah sesuatu yang bahkan Dewa Darah dan perusahaan harus hindari. Di kejauhan, wanita berbaju biru tidak memiliki kepanikan di wajahnya saat dia mengamati semua ini. Di sampingnya, mayat emas diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi dingin. 5 jimat kuning perlahan berputar di sekitar kepalanya. Petir bergerak di antara jimat, terus-menerus menjaganya tetap tersegel. Wanita berbaju biru itu mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Saya mengundang sesepuh besar Istana Suan, yang terhormat Suan Bao." Tawa menggema di seluruh bintang.
Tidak banyak kultivasi dalam tawa ini, tetapi semua harta bergetar sesaat seolah-olah akan meninggalkan tuannya. Black Vien Devil Sein yang melarikan diri menghela nafas lega. Tidak hanya dia, bahkan Cloud Dragon Demon Sein pun santai. Dia menyerah begitu saja dan dengan cepat mundur. Mereka berdua tahu betul bahwa yang disebut 4 orang suci bukan hanya mereka. Di antara mereka, hanya Ji Xiantian yang benar-benar orang suci. 4 orang suci aliansi dibagi menjadi Bulan, Awan, Xian, dan Yao. Ji Xiantian adalah orang suci Xian. Masing-masing memiliki 3 bawahan, jadi tidak peduli bagaimana Anda menggabungkannya, itu akan membentuk 4 orang suci. Sebenarnya, untuk pertempuran ini, Cultivation Alliance hanya mengirim orang suci Xian dan 3 bawahannya. Xuan Bao yang terhormat memiliki status yang sangat tinggi di Istana Xuan. Apa yang benar-benar membuat orang-orang di aliansi menghormati dan takut padanya adalah bahwa dia adalah salah satu tetua aliansi yang dapat memutuskan segala sesuatu di dalam aliansi. Ini adalah identitasnya yang lebih menonjol. Selain orang-orang di dalam grup Elder Aliansi, tidak ada orang lain yang tahu persis berapa banyak orang di dalam grup ini. Namun, masing-masing sangat kuat dan bisa membalikkan langit. Alasan Alsir dihormati dan Cultivation Alliance bahkan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah selama hari ulang tahunnya adalah karena dia adalah anggota dari kelompok tetua yang misterius ini. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan statusnya turun, namun demikian, dia tetaplah seorang anggota. Jika bukan karena Alsir rendah hati, orang-orang seperti Ling Tianhou tidak akan bisa ada sama sekali. Selama dia menginginkannya, dia bisa membuat mereka semua menghilang dalam sekejap. Namun, setelah kejadian tertentu, dia menjadi lebih rendah hati dan jarang berpartisipasi dalam pertemuan yang lebih tua. Dia mengurung diri. Harus dikatakan bahwa bahkan Ji Xiantian atau Wu Do-chan, yang bertarung melawan Master Flamespark, tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua. Sebelum yang terhormat Xuan Bao, keduanya bukan apa-apa. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi anggota kelompok yang lebih tua. Beberapa bahkan curiga bahwa meskipun kultivasi terkait, itu bukan satu-satunya. Kelompok yang lebih tua memiliki kekuatan dan rahasia tingkat tertinggi di dalam aliansi. Anggotanya adalah penguasa aliansi yang sebenarnya. Xuan Bao yang terhormat mengenakan pakaian putih dan dia sedikit kurus, tapi ini memberinya aura surgawi. Matanya cerah dan sepertinya dipenuhi dengan kedalaman tak berujung. Jika seseorang menatap matanya, mereka dapat dengan mudah dibenamkan dan mungkin akhirnya tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. Dia memiliki penampilan seorang penatua sejati. Ada juga kocokan di tangannya saat dia muncul di samping wanita berbaju biru. Wanita berbaju biru dengan lembut berkata, "Junior menyapa Paman Tuan." Xuan Bao yang terhormat melihat ke medan perang di kejauhan dan tertawa. Gadis kecil, tuanmu membiarkanmu memimpin pertempuran ini dan membuat semua orang mendengarkanmu. Ia bahkan sengaja memilih tempat ini untuk medan perang. Keberuntungan semacam ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Petik 2. Saat dia tersenyum, yang terhormat Xuan Bao sepertinya tidak peduli dengan pertempuran sama sekali. Hanya ketika dia melihat Mongazer Serpent, pupil matanya menyusut. Dia mengungkapkan senyuman yang berarti.